Bab 4181, Duan Lingtian mendapat 1 poin, makhluk surgawi. Dia adalah makhluk surgawi. Seorang lelaki tua mendorong ke depan sebelum berlutut di depan Duan Lingtian. Kepala desa Primordial Ridge menyapa makhluk surgawi. Duan Lingtian menatap lelaki tua itu dengan bingung. Namun, setelah lelaki tua itu berlutut dan menyapanya, tidak butuh waktu lama baginya untuk mengetahui bahwa lelaki tua itu pasti salah mengira dia sebagai dewa yang turun dari surga. Pria tua itu menoleh ke belakang untuk melihat penduduk desa dan berkata dengan tergesa-gesa, "Semuanya, mengapa kalian tidak menyapa dewa? Dewa yang penuh belas kasihan ini akan membantu desa Primordial Ridge kami untuk menyingkirkan para bandit hanya dengan lambaian tangannya." Tanda seru, tanda seru. Setelah itu, semua penduduk desa yang berdiri di belakang, termasuk anak-anak, berlutut dan bersujud pada Duan Lingtian satu demi satu. "Makhluk agung yang berbelas kasih, tolong bantu kami untuk menyingkirkan para bandit. Makhluk surgawi, tolong kasihanilah kami. Dewa, jika Anda bersedia membantu kami menyingkirkan para bandit, saya bersedia menjadi budak Anda. Tolong bangkit," kata Duan Lingtian dengan cemberut sambil melambaikan tangannya. Gelombang energi melonjak keluar dan mengangkat penduduk desa untuk berdiri. Ketika mereka mencoba untuk berlutut lagi, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Selain kepala desa, yang lain terkejut dengan penemuan ini. Pada saat yang sama, Duan Lingtian memperluas kesadaran surgawinya untuk menyelidiki penduduk desa. Dia menemukan bahwa yang terkuat di antara mereka hanya sekuat seniman bela diri biasa dari alam Provinsi Sein. Tempat dan orang-orang seperti itu benar-benar ada di Destiny Canyon. Duan Lingtian terdiam dan bingung. Dia bertanya-tanya mengapa dia berakhir di tempat seperti itu. Meskipun demikian, dia tetap berbicara dengan kepala desa dengan sabar, menanyakan kepada kepala desa tentang lokasi bandit dan jalan keluar dari desa. "Tuanku, markas para bandit ada di jalan utama. Mereka memblokir jalan kami, mencegah kami pergi. Mereka akan merampok barang-barang dan hasil panen kami selama musim panen. Jika itu masalahnya, saya akan menyingkirkan mereka saat keluar," kata Duan Lingtian. Dia tidak membuang waktu dan berjalan ke jalan utama. Pada saat yang sama, dia berpikir, tempat ini benar-benar aneh. Tidak hanya penerbangan dilarang, tetapi kesadaran surgawi saya terbatas pada area kecil. Duan Lingtian datang dan pergi seperti angin, membuat penduduk desa bingung. Akhirnya, salah satu penduduk desa bertanya, "Pemimpin, apakah dewa benar-benar akan membantu kita menyingkirkan bandit?" Kepala itu menjawab dengan percaya diri, "Ya. Dalam legenda, para dewa selalu menepati janjinya. Saya percaya dia akan menepati janjinya." Namun, terlepas dari kata-katanya, dia merasa tidak nyaman di dalam. "Kepala, dewa itu sangat kuat tapi, apakah dia benar-benar mampu menyingkirkan para bandit? Apakah kamu tidak melihat betapa kuatnya dia? Para bandit itu bukan tandingannya." Duan Lingtian secara alami tidak menyadari diskusi penduduk desa setelah dia pergi. Ketika dia jauh dari desa, dia mulai melakukan perjalanan dengan lompatan besar, menghemat banyak waktu dibandingkan dengan berjalan kaki. Sesaat kemudian, dia melihat bangunan di kedua sisi jalan di kejauhan. Asap mengepul dari gedung-gedung dan suara-suara terdengar di udara. Sepertinya orang-orang sedang minum dan bertanding dengan gembira. Duan Lingtian baru saja akan bergerak lagi ketika dua bandit muncul untuk menghentikannya. Kedua bandit itu menatap Duan Lingtian dengan ganas seperti predator yang melihat mangsanya. "Tidak ada yang diizinkan pergi. Kembali ke desamu atau mati." Duan Lingtian tetap diam saat dia mengangkat tangannya dan membunuh salah satu dari dua bandit itu. Setelah itu, dia melihat korban yang tersisa. Bandit itu sadar kembali sebelum dia berteriak, "Kami diserang." Keributan dari berbagai bangunan di pinggir jalan tiba-tiba berhenti saat suara bandit bergema di udara. Setelah itu, sosok-sosok mulai terbang keluar dari gedung mereka. Dalam sekejap, setidaknya ada 100 orang mengelilingi Duan Lingtian. Namun, sebelum para bandit itu bergerak, Duan Lingtian mengangkat tangannya ke langit. Energi mengerikan melonjak keluar, menutupi matahari di langit. Setelah itu, sinar pedang abu-abu yang tak terhitung jatuh seperti hujan deras. Swoosh, 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 swoosh. Semua bandit, kecuali yang membunyikan alarm, tewas. Dia jatuh ke tanah karena terkejut, menatap Duan Lingtian dengan ketakutan seolah-olah Duan Lingtian adalah iblis itu sendiri. Dia tidak menyangka pemuda yang tampak lembut itu begitu kejam. Terlebih lagi,
Kekuatan pemuda itu di luar imajinasinya, itu sebanding dengan makhluk surgawi legendaris. Duan Lingtian memandangi bandit itu dan bertanya, apakah masih ada yang tersisa? Bawa aku ke mereka, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Ya, ada kelompok lain, jawab bandit itu dengan tergesa-gesa. Pemimpin kedua kami memimpin sekelompok saudara ke desa untuk mengumpulkan upeti. Bandit itu tidak ragu saat dia membawa Duan Lingtian pergi. Ketika mereka tiba di persimpangan, mereka bertemu dengan sekelompok bandit yang dia sebutkan. Tak perlu dikatakan, Duan Lingtian membunuh kelompok bandit, termasuk yang membawanya ke sini. Setelah membunuh bandit terakhir, Duan Lingtian melihat seberkas cahaya redup menyinari dirinya. Sinar cahaya sangat lemah sehingga hampir tidak berpengaruh padanya. Setelah itu, dia melihat peringkat dan menemukan bahwa dia telah memperoleh 1 poin. Semua bandit itu hanya bernilai 1 poin. Bagaimana bisa kakak senior keempat berhasil mendapatkan 100 poin begitu cepat setelah memasuki Destiny Canyon? Duan Lingtian bertanya-tanya dalam hati saat dia mengalihkan pandangannya ke peringkat teratas. Nama Lang Chunyuan masih duduk di atas. Namun, bukannya 100 poin, dia sekarang memiliki 260 poin. Di sisi lain, orang peringkat kedua telah mengumpulkan 83 poin. Bagaimana kakak senior keempat mengumpulkan begitu banyak poin? Duan Lingtian menghela nafas saat melihat perbedaan antara poinnya dan poin Lang Chunyuan. Aku yakin kakak senior keempat akan menertawakanku ketika dia melihat poinku. Duan Lingtian merasa kesal dan tak berdaya pada saat bersamaan. Pada saat yang sama, di gua yang luas, seorang wanita muda mondar-mandir. Ekspresi aneh terlihat di wajahnya saat dia bergumam, hanya 1 poin. Kakak junior hanya berhasil mendapatkan 1 poin setelah sekian lama. Apakah dia dipindahkan ke tempat terpencil tanpa orang? Wanita muda itu tidak lain adalah Lang Chunyuan. Lang Chunyuan dipindahkan ke dunia rahasia di Destiny Canyon begitu dia masuk. Secara kebetulan, sekelompok orang sedang memperebutkan pertemuan yang kebetulan. Di antara sekelompok orang, 2 yang terkuat adalah Kaisar Dewa tingkat lanjut. Setelah membunuh mereka semua, dia memperoleh 260 poin. Membunuh 2 Kaisar Dewa tingkat lanjut memberinya 200 poin sementara membunuh Kaisar Dewa perantara memberinya 60 poin. Apa gunanya memperebutkan dunia rahasia yang lusuh ini? Meskipun demikian, saya tidak akan bisa membunuh mereka jika mereka tidak memperebutkan dunia rahasia. Lang Chunyuan bergumam pelan saat dia mengklaim harta yang muncul di dunia rahasia sebelum pergi. Saat dia terus mencari pertemuan kebetulan di Destiny Canyon, dia bertanya-tanya dengan suara keras, aku ingin tahu di mana saudara laki-laki sekarang. Sayang sekali, jika aku tahu lokasinya, aku bisa membawanya bersamaku. Duan Lingtian menghabiskan 1 hari 1 malam di pegunungan sebelum akhirnya meninggalkan daerah di mana terbang dilarang. Selama waktu itu, dia membunuh beberapa kelompok bandit lagi. Pada saat ini, dia melayang di udara dan melihat pegunungan sambil mendesah ke dalam. Dia masih tidak percaya dia dipindahkan ke tempat yang dihuni oleh orang biasa di mana terbang dilarang. Tidak masuk akal. Kenapa terbang dilarang di tempat terpencil ini? Apakah ada rahasia yang tersembunyi di suatu tempat? Namun, saya tidak menemukan apapun saat keluar, meskipun Duan Lingtian merasa ada yang tidak beres, dia enggan untuk kembali ke pegunungan. Lagi pula, bahkan jika pegunungan itu menyembunyikan rahasia yang luar biasa, tidak ada jaminan bahwa dia akan menemukannya. Aku harus berkeliling dan mencari tahu lebih banyak tentang tempat ini. Sama seperti Duan Lingtian dan Lang Chunyuan, para peserta dari berbagai kerajaan surgawi dipindahkan secara acak ke berbagai tempat di Destiny Canyon. Beberapa dari mereka beruntung seperti Lang Chunyuan dan bertemu dengan orang yang lebih lemah dari waktu. Namun, tidak seperti Lang Chunyuan yang telah bertemu dengan beberapa Kaisar Dewa tingkat lanjut, mereka hanya bertemu dengan Kaisar Dewa perantara. Untuk alasan ini, Lang Chunyuan adalah satu-satunya yang mengumpulkan lebih dari 100 poin untuk saat ini. Bab 4182, tempat kedua setelah meninggalkan pegunungan, Duan Lingtian berkeliaran di sekitar area sambil mengawasi daftar peringkat. Tidak ada perubahan pada poin Lang Chunyuan sejauh poin peserta berubah dengan cepat. Setelah beberapa waktu, dia menemukan bahwa beberapa nama di daftar peringkat telah menghilang. Jelas, para peserta itu telah meninggal, mereka dibunuh oleh peserta lain atau penduduk Destiny Canyon. The Destiny Canyon seperti ujian dewa yang lebih kecil.
Setelah mengembara sekitar setengah hari, Duan Lingtian bertemu dengan orang lain. Berdasarkan perilaku hati-hati orang lain, dia tahu orang lain bukanlah penghuni Destiny Canyon seperti penduduk desa dan bandit yang dia temui sebelumnya. Aku ingin tahu seberapa kuat dia. Haruskah aku menguji kekuatannya? Duan Lingtian menyadari bahwa beberapa kaisar dewa tingkat lanjut dari berbagai kerajaan surgawi adalah setengah dewa tertinggi. Terlepas dari beberapa dari mereka, kebanyakan dari mereka bukan tandingannya. Setelah mempertimbangkannya sebentar, dia memutuskan untuk menguji kekuatan kaisar dewa yang maju. Lagi pula, bahkan jika orang lain adalah setengah dewa tertinggi dan lebih kuat darinya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk melarikan diri dengan kedalaman teleportasi ganda dari hukum ruang angkasa. Lagi pula, kecepatan kedalaman teleportasi ganda bahkan lebih cepat daripada hukum angin. Tanda seru, swoosh. Ketika Duan Lingtian dengan santai terbang melewati kaisar dewa yang berhati-hati, yang adalah seorang pria parubaya, dia segera mengenali Duan Lingtian. Itu Duan Lingtian dari kerajaan surgawi yang adil. Pria parubaya itu tahu bahwa Duan Lingtian adalah satu-satunya kaisar dewa yang belum sempurna dari kerajaan surgawi yang adil untuk berpartisipasi dalam pertempuran kerajaan surgawi. Dia juga tahu bahwa Duan Lingtian mampu membunuh kaisar dewa tingkat lanjut meskipun hanya menjadi kaisar dewa yang belum sempurna. Dia sebelumnya memiliki rekaman Duan Lingtian sehingga dia mengetahui hal-hal ini. Dia tidak yakin akan kemenangannya jika dia melawan Duan Lingtian meskipun lawan Duan Lingtian saat itu lebih lemah darinya dan tidak menggunakan artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang lengkap. Aku lebih baik tidak memprovokasi dia karena aku mungkin tidak bisa membunuhnya. Dia tidak akan begitu terkenal jika dia lemah. Pria parubaya itu tahu bahwa banyak orang meragukan kekuatan Duan Lingtian. Faktanya, banyak kaisar dewa tingkat lanjut dari kerajaan surgawinya, kerajaan surgawi asal Merah Tua, bahkan membual bahwa mereka akan membunuh Duan Lingtian jika mereka bertemu dengannya di Destiny Canyon. Wang Jin, ini aku. Saat pria parubaya itu hendak pergi, dia mendengar suara yang dikenalnya memanggilnya. Embusan angin bertiup melewatinya, dan sesosok muncul. Liu Yi, seru setengah baya, sedikit terkejut. Mirip dengan Wang Jin, pria parubaya, pendatang baru, Liu Yi, juga berasal dari Crimson Origin Divine Kingdom. Dia dan Wang Jin juga setara satu sama lain. Liu Yi tersenyum saat melihat pemuda berpakaian ungu yang terbang dengan santai di kejauhan dan berkata, Wang Jin, itu Duan Lingtian dari kerajaan surgawi yang adil. Mengapa kita tidak menggabungkan kekuatan dan membunuhnya? Wang Jin secara alami tergerak oleh saran Liu Yi, tetapi dia tetap berhati-hati. Namun, dia segera ingat bahwa Duan Lingtian hanyalah seorang kaisar dewa yang belum sempurna. Dia berkata, kami tidak akan mendapat poin karena membunuhnya. Hadiahnya akan berlipat ganda, tapi itu tidak berguna bagi kita. Imbalan yang akan mereka terima karena membunuh seseorang dengan basis kultivasi yang lebih rendah dapat diabaikan. Selain itu, karena pertempuran kerajaan surgawi baru saja dimulai, Duan Lingtian tidak akan mendapatkan banyak poin, yang berarti mereka tidak akan mendapatkan poin darinya. Liu Yi sempat tertegun oleh kata-kata Wang Jin. Kemudian, dia berkata dengan senyum masam, aku lupa bahwa dia hanyalah seorang kaisar dewa yang belum sempurna. Setelah beberapa saat, matanya berkilat saat dia berkata, biarkan aku memeriksa berapa banyak poin yang telah dia kumpulkan sejauh ini. Dia masih layak dibunuh jika dia telah mengumpulkan banyak poin. Setelah beberapa saat, sudut bibir Liu Yi berkedut saat melihat nama Duan Lingtian di peringkat paling bawah. Duan Lingtian benar-benar menyedihkan. Dia hanya mendapat 1 poin. Setelah mendengar kata-kata Liu Yi, Wang Jin benar-benar membuang ide untuk mendekati Duan Lingtian. Bahkan jika mereka bisa mengalahkan Duan Lingtian setelah bergabung, kontra melebihi pro. Mereka bahkan mungkin terluka, yang akan berdampak negatif pada mereka jika bertemu dengan peserta lain. Tidak ada gunanya. Ayo cari target lain, kata Liu Yi. Kehilangan minat juga setelah mengetahui bahwa mereka tidak akan mendapatkan apa-apa dengan membunuh Duan Lingtian. Sementara itu, Duan Lingtian akhirnya menemukan keberadaan Liu Yi. Ada 2 dari mereka. Berdasarkan interaksi mereka, jelas bagi Duan Lingtian bahwa keduanya akrab satu sama lain. Ketika Duan Lingtian melihat duo itu memandangnya sebentar sebelum bergerak untuk pergi, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya dalam hati, apakah mereka meremehkan untuk melawanku atau apakah mereka kurang percaya diri untuk melawanku? Mereka harus meremehkan untuk melawanku. Namun,
Ini juga berarti bahwa ada kemungkinan besar bahwa mereka bukan setengah dewa tertinggi. Menurut pendapat Duan Lingtian, jika keduanya adalah demi dewa tertinggi, mereka pasti akan mencoba membunuhnya untuk menghilangkan kompetisi bahkan jika mereka tidak akan mendapatkan poin atau hadiah dengan melakukannya. Namun, mungkin juga duo itu menjebaknya ke dalam jebakan. Setelah menilai situasinya, Duan Lingtian merasa yakin bahwa duo itu bukanlah dewa tertinggi. Dewa tertinggi demi tidak perlu bekerja sama karena mereka cukup kuat untuk bertindak sendiri, yang juga berarti bahwa mereka tidak harus berbagi keuntungan. Setelah itu, Duan Lingtian tidak ragu dan berteleportasi. Kedua pria itu terkejut saat Duan Lingtian muncul di depan mereka. Tidak hanya mereka tidak mengharapkan dia untuk menemukan mereka, tetapi mereka juga tidak mengharapkan dia memiliki keberanian untuk menghentikan mereka. Ekspresi kedua pria itu segera menjadi gelap, dan mereka tidak ragu untuk mengeluarkan artefak surgawi mereka yang menonjol dan memobilisasi energi surgawi mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Duan Lingtian mengeluarkan pedang indah 7 lubang dan menyerbu ke arah keduanya. Dia melemparkan hukum ruang, penguasaan Dao, dan pedang Dao pada saat bersamaan. Metodenya sederhana namun kuat, dan dia dengan mudah mengalahkan dua kaisar dewa tingkat lanjut. Tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk mengetahui bahwa mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Swoosh, 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 swoosh. Swoosh! Badai spasial mulai mengamuk sebelum sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, dengan mudah menghancurkan serangan duo itu. Selama konfrontasi putaran kedua, mereka akhirnya menyadari bahwa Duan Lingtian telah memahami penguasaan Dao. Sebelumnya, mereka berasumsi bahwa serangan Duan Lingtian berasal dari hukum ruang saja dan serangannya sangat kuat karena pemahamannya yang mendalam tentang hukum ruang. Ledakan! Keduanya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara sebelum Duan Lingtian menyerang untuk ketiga kalinya. Duan, salah satu dari mereka baru saja akan memanggil Duan Lingtian untuk memohon belas kasihan ketika sinar pedang abu-abu jatuh dari langit, membunuhnya. Saat berikutnya, orang lain juga mati. Dengan hanya 3 gerakan, Duan Lingtian membunuh 2 kaisar dewa tingkat lanjut. Kekuatan duo ini sebanding dengan Cheng Yan, lawannya sebelumnya selama kompetisi untuk memilih Mansion Master sementara dari Divine Spirit Mansion Kerajaan Surgawi yang adil. Hadiah untuk membunuh digandakan di Destiny Canyon. Ini berarti bahwa hadiah yang akan saya terima untuk membunuh keduanya setara dengan hadiah membunuh 4 kaisar dewa tingkat lanjut. Saya ingin tahu berapa banyak poin yang saya peroleh dengan membunuh mereka. Duan Lingtian memeriksa poinnya di peringkat. Yang membuatnya kecewa, dia menemukan bahwa dia hanya memiliki 11 poin. Namun, di saat berikutnya, dia melihat bahwa dia telah memperoleh 200 poin. Dengan itu, namanya naik ke peringkat kedua dengan 211 poin. Tidak hanya itu, poinnya terus meningkat setiap beberapa lusin napas hingga akhirnya berhenti di 236 poin. Ini pasti poin yang mereka berdua kumpulkan. Duan Lingtian tersenyum bahagia saat dia berpikir, aku akan bisa segera menyusul kakak keempat. Untuk saat ini, saya harus fokus menyerap energi dari hadiah. Bahkan jika saya tidak dapat menerobos setelah menyerap energi, saya seharusnya berada di ambang terobosan. Sementara Duan Lingtian bersiap untuk berkultivasi, para peserta dari berbagai kerajaan surgawi yang mengawasi peringkat terkejut saat melihat nama Duan Lingtian naik ke posisi kedua. Bab 4183, masih sedikit pendek setelah membunuh. Nama peserta yang mati tidak akan langsung hilang dari peringkat dan poin yang diperoleh si pembunuh juga tidak segera ditampilkan. Dengan demikian, tidak mungkin untuk mengetahui identitas si pembunuh. Misalnya, setelah membunuh Wang Jin dan Liu Yi, 2 kaisar dewa tingkat lanjut, butuh beberapa saat agar poin yang diperoleh Duan Lingtian dengan membunuh mereka muncul di peringkat. Poin mereka, yang dia peroleh, juga secara bertahap ditambahkan ke poinnya. Selain itu, nama duo ini juga belum menghilang dari peringkat. Selain itu, meskipun keduanya meninggal pada waktu yang hampir bersamaan, nama mereka akan hilang dari peringkat setidaknya beberapa hari terpisah satu sama lain. Tidak ada yang bisa menebak bahwa Duan Lingtian adalah orang yang membunuh keduanya, juga tidak ada yang tahu bahwa keduanya bersama dan terbunuh pada waktu yang hampir bersamaan. Karena tidak ada nama yang hilang dari peringkat setelah Duan Lingtian memperoleh lebih dari 200 poin, tidak ada yang menduga bahwa Duan Lingtian memperoleh poin tersebut dengan membunuh kaisar dewa tingkat lanjut.
Mereka berasumsi bahwa dia telah mendapatkan poin tersebut dengan membunuh penduduk Destiny Canyon dengan kekuatan yang setara dengan Kaisar Dewa tingkat lanjut. Lagi pula, seseorang juga bisa mendapatkan poin dengan membunuh penduduk Destiny Canyon. Tanda seru tanda seru. Para peserta yang melihat perubahan skor Duan Lingtian mau tidak mau menarik napas tajam. Mereka juga tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit ketakutan. Meskipun beberapa dari mereka cukup kuat, mereka tidak mampu membunuh dua penduduk yang setara dengan Kaisar Dewa tingkat lanjut pada saat yang bersamaan. Mereka akan menemui jalan buntu sesaat dan akan terpaksa melarikan diri setelah beberapa saat jika mereka dipaksa untuk menghadapi dua penduduk yang setara dengan Kaisar Dewa yang maju pada saat yang sama. Duan Lingtian berhasil membunuh penduduk di Destiny Canyon dengan kekuatan Kaisar Dewa tingkat lanjut sekaligus. Banyak Kaisar Dewa tingkat lanjut yang telah bertemu dengan penduduk Destiny Canyon berbagi pemikiran yang sama. Mungkin, penduduk yang dia temui hanya memiliki kekuatan Kaisar Dewa yang lemah. Itu pasti, lagi pula aku tidak lebih lemah darinya. Hanya sedikit orang yang mengira bahwa Duan Lingtian lebih kuat dari mereka. Di suatu tempat di Destiny Canyon. Setelah membunuh Kaisar Dewa Perantara, Yun He menghela nafas. Apakah mereka peserta atau penduduk? Tidak diragukan lagi dia membunuh dua Kaisar Dewa tingkat lanjut. Tidak peduli yang mana, saudara Lingtian seharusnya tidak jauh dari menjadi Kaisar Dewa Perantara, kan? Yun He tahu bahwa Duan Lingtian telah menyerap banyak hadiah dari membunuh Kaisar Dewa tingkat lanjut. Sebelumnya, ketika dia memimpin kompetisi untuk memilih Mansion Master sementara dari Divine Spirit Mansion, Duan Lingtian telah membunuh Cheng Yan, Kaisar Dewa tingkat lanjut. Kemudian, setelah tiba di ibu kota kerajaan surgawi yang adil, Duan Lingtian telah membunuh beberapa Kaisar Dewa yang lebih maju selama perjamuan yang diselenggarakan oleh keluarga kerajaan dan menyerap hadiahnya. Belum lama ini Duan Lingtian memasuki Destiny Canyon, tapi dia telah membunuh dua Kaisar Dewa tingkat lanjut. Adik laki-laki, Lang Chunyan, yang berada di bagian lain Destiny Canyon, memeriksa peringkat Duan Lingtian karena kebiasaan. Ketika dia tidak dapat menemukan namanya di peringkat paling bawah, matanya perlahan bergerak ke atas daftar. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menemukan namanya di tempat kedua. Luar biasa, seru Lang Chunyuan dengan seringai di wajahnya. Seperti yang diharapkan dari adik laki-lakiku. Dia mampu mengejarku. Saya harus terus berjalan. Kalau tidak, akan memalukan jika dia akhirnya melampauiku. Setelah itu, Lang Chunyuan bergerak dengan cepat dan membunuh semua orang yang dia temui, baik itu peserta dari kerajaan surgawi lain atau penduduk Destiny Canyon. Tak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri darinya. Semua Kaisar Dewa tingkat lanjut di kerajaan surgawi yang percaya diri dengan kekuatan mereka menjadi lebih agresif, oleh fakta bahwa Duan Lingtian, Kaisar Dewa yang belum sempurna, menduduki peringkat kedua. Karena itu, mereka tidak lagi berhati-hati seperti sebelumnya. Menurut pendapat mereka, jika mereka terlalu berhati-hati, mereka mungkin akan mendapatkan peringkat yang memalukan. Adapun Kaisar Dewa tingkat lanjut rata-rata itu, mereka terus berbaring rendah. Bahkan jika mereka iri pada Duan Lingtian, mereka tidak berani bertindak gegabah. Mereka telah lama melewati fase bertindak sembrono dan tidak akan mempertaruhkan hidup mereka hanya karena masalah sekecil itu. Meskipun Kaisar Dewa tingkat lanjut yang lebih kuat tidak lagi berhati-hati seperti sebelumnya, mereka juga tidak lengah. Mendapatkan poin itu penting, tetapi yang terpenting adalah tetap hidup. Aku ingin tahu ke arah mana aku harus pergi untuk mencapai pinggiran dalam Destiny Canyon. Seiring berlalunya hari, banyak Kaisar Dewa tingkat lanjut mulai menjadi tidak sabar. Lagi pula, mereka semua sadar bahwa badai akan segera datang setelah mereka memasuki Destiny Canyon selama beberapa waktu. Tidak lama kemudian sejumlah besar penduduk yang setara dengan Kaisar Dewa tingkat lanjut akan muncul untuk membunuh para peserta. Setelah para peserta membunuh penduduk yang setara dengan Kaisar Dewa tingkat lanjut, penduduk yang setara dengan Dewa tertinggi yang belum sempurna akan muncul. Mengikuti tren, setelah membunuh penduduk yang setara dengan Dewa tertinggi yang belum sempurna, penduduk yang setara dengan Dewa tertinggi perantara akan muncul bahkan jika mereka hanya membunuh satu penduduk yang setara dengan Dewa tertinggi yang belum sempurna. Karena alasan ini, para peserta jarang mengambil inisiatif untuk membunuh penduduk yang setara dengan Kaisar Dewa tingkat lanjut ketika bertemu dengan mereka. Tidak apa-apa jika mereka hanya membunuh beberapa penduduk, tetapi membunuh terlalu banyak akan menyebabkan munculnya penduduk yang setara dengan Dewa tertinggi yang belum sempurna.
Pada saat itu akan menjadi bencana. Bahkan jika para peserta memiliki keunggulan dalam jumlah dan mampu membunuh penduduk yang setara dengan dewa tertinggi yang belum sempurna, mereka tetap tidak berani membunuh penduduk tersebut. Lagi pula, hanya membunuh salah satu dari mereka akan memanggil penampilan penduduk yang setara dengan dewa tertinggi perantara. Pada saat itu, berapapun jumlah mereka, mereka pasti akan mati. Apalagi dewa tertinggi perantara, para peserta hanya dapat membunuh dewa tertinggi yang belum sempurna jika mereka bergabung dan jika dewa tertinggi yang belum sempurna tidak menggunakan artefak surgawi yang menonjol dan hanya mengandalkan energi surgawi mereka, hukum, dan 4 Tao langit dan bumi. Penduduk Destiny Canyons, yang merupakan dewa tertinggi, memahami 4 Tao langit dan bumi yang sebenarnya, bukan hanya bentuk dasar mereka. Bahkan Kaisar Dewa tingkat lanjut di Destiny Canyon telah menguasai bentuk dasar dari 4 Tao langit dan bumi bahkan jika mereka tidak memiliki artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang lengkap. Selain itu, penduduk memiliki persediaan energi surgawi yang hampir tak ada habisnya di Destiny Canyon, tidak seperti para peserta. Dengan demikian, jika pertarungan berlarut-larut dan para peserta tidak dapat mengalahkan lawan mereka dengan cepat, mereka akan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dan mati. Selama kita cukup kuat, tidak perlu takut pada penduduk Destiny Canyon yang datang mencari masalah. Mereka semua bergerak ke jantung ngarai, dan selama kita lebih cepat dari mereka, mereka tidak akan bisa mengejar kita. Betul sekali. Apalagi, setelah melewati jarak tertentu, mereka tidak akan maju lagi. Pada saat itu, kita tidak akan bertemu dengan mereka kecuali kita berbalik dan melewati mereka. Banyak kaisar dewa tingkat lanjut dari kerajaan surgawi cukup yakin dengan kekuatan mereka dan tidak terlalu khawatir. Penduduk akan gelisah dan membuat keributan beberapa saat setelah kita memasuki Destiny Canyon. Aku tidak tahu berapa lama keributan itu akan berlangsung, tapi aku tahu kita akan diantar ke jantung Destiny Canyon. Jauh lebih berbahaya di jantung Destiny Canyon. Tidak hanya ada banyak penduduk yang kuat di sana, tetapi kita juga harus bersaing dengan orang-orang dari kerajaan surgawi lainnya. Itu wajar saja karena pertarungan di jantung Destiny Canyon menandakan akhir dari Battle of the Divine Kingdoms. Saat itu, para penyintas akan dikirim keluar dari Destiny Canyon. Dikatakan bahwa mereka yang mati di ngarai tidak benar-benar mati. Sebaliknya, mereka akan kehilangan kesadaran diri dan menjadi penghuni Destiny Canyon. Penghuni yang kita temui sebelumnya bahkan mungkin adalah manusia asli di masa lalu, mereka mungkin orang yang mati di ngarai di masa lalu. Sangat mudah untuk mengidentifikasi mereka. Lagi pula, penduduk aslinya tidak memiliki artefak dewa yang menonjol. Para peserta yang menjadi penduduk lebih menakutkan karena mereka tidak hanya memiliki artefak surgawi yang menonjol, tetapi mereka juga akan secara pasif menguasai 4 Tao langit dan bumi setelah menjadi penduduk Destiny Canyon. Kekuatan mereka menakutkan. Betul sekali. Seorang peserta yang lebih lemah darimu mungkin menjadi lebih kuat darimu jika dia mati dan menjadi penghuni Destiny Canyon. Hari-hari terus berlalu, banyak orang mengantisipasi keributan dari penduduk Destiny Canyon. Meskipun demikian, banyak dari mereka mempertahankan ketenangan mereka dan terus mencari pertemuan atau pembunuhan yang tidak disengaja untuk mendapatkan poin. Adapun Duan Lingtian, setelah membunuh 2 kaisar dewa tingkat lanjut dari kerajaan surgawi asal Merah Tua dan mendapatkan hadiah ganda, yang setara dengan hadiah membunuh 4 kaisar dewa tingkat lanjut dalam keadaan normal, dia telah mundur untuk menyerap energi. Dari imbalan, saat ini, pemahamannya tentang hukum ruang, penguasaan Dao, dan pedang Dao sangat mendalam. Selain itu, dia juga memiliki pemahaman yang cukup baik tentang kekuatannya. Dengan demikian, kecepatannya menyerap energi agak cepat dan tidak membebani dirinya. Faktanya, mengingat pemahaman dan pencapaiannya saat ini dalam semua aspek, Duan Lingtian tidak lebih lemah dari dewa tertinggi yang belum sempurna. Mungkin, dia bahkan lebih kuat dari dewa tertinggi yang belum sempurna. Hanya saja basis kultivasinya berdiri sebagai penghalang, membatasi kekuatannya. Jika dia memiliki basis kultivasi dari dewa tertinggi yang belum sempurna sekarang, dengan pemahaman dan pencapaiannya yang ada, dia akan menjadi salah satu dewa tertinggi yang belum sempurna. Mungkin, dia bahkan setara dengan dewa tertinggi perantara biasa. Setelah Duan Lingtian menyerap energi dari hadiah, dia berhasil meningkatkan basis kultivasinya dan bahkan meningkatkan pemahaman 2 hukumnya. Sayangnya, peningkatan basis kultivasinya tidak cukup baginya untuk menerobos. Dia membuka matanya dan menghela nafas. Aku masih sedikit pendek.
Yang membuatnya kecewa, skenario terburuk telah terjadi. Namun, dia dengan cepat menyesuaikan emosinya. Selama aku membunuh kaisar dewa tingkat lanjut lainnya, bahkan tanpa hadiah ganda, aku pasti bisa menerobos dan menjadi kaisar dewa perantara. Sudah waktunya bagi saya untuk meninggalkan tempat ini dan mulai bekerja. Beberapa hari telah berlalu sejak saya datang ke sini. Penghuni ngarai seharusnya segera menyebabkan gangguan, kan? Duan Lingtian juga telah mendengar tentang gangguan oleh penduduk Destiny Canyon yang melakukan kerusuhan, dan dia tidak berani menganggap enteng masalah ini. Dia tidak takut pada penduduk yang merupakan kaisar dewa tingkat lanjut selama jumlah mereka tidak terlalu banyak. Bahkan jika dia tidak akan bisa berurusan dengan mereka jika jumlahnya terlalu banyak. Sudah beberapa hari, aku ingin tahu apakah kakak senior keempat masih menduduki peringkat pertama. Dengan pemikiran ini, Duan Lingtian mengalihkan perhatiannya ke peringkat. Bab 4184, Earth Flaming Buddha Lotus, ini. Setelah melihat daftar peringkat, Duan Lingtian menemukan bahwa Lang Chunyuan, kakak keempatnya, masih menempati posisi pertama. Namun, poinnya telah berubah. Lang Chunyuan, Kerajaan Surgawi yang Adil, 1356 poin. Duan Lingtian melakukan pengambilan ganda sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri. Poin kakak keempat meningkat begitu banyak hanya dalam beberapa hari. Setelah itu, Duan Lingtian melihat daftar itu. Dia menemukan bahwa dia tidak lagi berada di posisi kedua. Bahkan, dia bahkan tidak masuk 10 besar. Tanda seru, Rumah Tuan Fang. Duan Lingtian tidak asing dengan orang yang saat ini menempati posisi kedua. Mirip dengan dia, pihak lain juga mewakili kerajaan surgawi yang adil. Pihak lain adalah Fang Xiong-lei, Master Mansion dari Cloudy Garden Mansion Kerajaan Surgawi yang adil, dan hukum terkuatnya adalah hukum guntur. Dia agak kuat dan hanya setengah langkah lagi untuk memasuki alam dewa tertinggi, dia adalah dewa tertinggi yang dekat. Sebelumnya, Duan Lingtian telah menyaksikan kekuatan Fang Xiong-lei selama perjamuan yang diselenggarakan oleh Zhu Yingjun, penguasa kerajaan surgawi yang adil. Saat itu, dia menyimpulkan bahwa dia belum menjadi tandingan Fang Xiong-lei. Agar setara dengan Fang Xiong-lei, dia setidaknya harus menjadi kaisar dewa perantara, dan untuk mengalahkan Fang Xiong-lei, dia harus sepenuhnya menstabilkan basis kultivasinya di ranah kaisar dewa perantara. Fang Xiong-lei, Kerajaan Surgawi yang Adil, 632 poin. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya saat dia melihat poin Fang Xiong-lei. Meskipun dia berada di peringkat kedua, poinnya jauh di belakang poin dari kakak senior keempat. Dibandingkan dengan Lang Chunyuan, poin Fang Xiong-lei jauh lebih rendah. Duan Lingtian terus melihat daftarnya. Tak satu pun dari mereka yang menempati peringkat ketiga hingga ke-10 berasal dari kerajaan surgawi yang adil, dan dia juga tidak mengenal mereka. Dia melihat ke bawah daftar lagi, dan sebelum dia menemukan namanya, dia melihat nama lain yang dikenalnya. Yun He, Kerajaan Surgawi yang Adil, 357 poin. Ketika Duan Lingtian menemukan namanya di daftar peringkat, dia menemukan bahwa dia tidak hanya keluar dari 10 tempat, tetapi dia bahkan tidak berada di 30 tempat teratas. Saat ini, dia berada di peringkat ke-39. Segera setelah Duan Lingtian melihat namanya, ada kilasan. Ketika dia melihat peringkatnya lagi, dia menemukan bahwa dia telah jatuh di satu tempat. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Tempat ke-40. Peringkat ini agak rendah. Tuan akan kecewa jika dia melihat pangkatku, kan? Meskipun ada beberapa kaisar dewa tingkat lanjut dari kerajaan surgawi yang adil yang lebih kuat dari Duan Lingtian tahu bahwa penguasa kerajaan surgawi yang adil memiliki harapan yang tinggi untuknya. Di mata penguasa kerajaan surgawi yang adil, dia adalah seseorang yang sangat beruntung. Powerhouses tidak serta-merta mendominasi Destiny Canyon's Battle of the Divine Kingdom. Meskipun kekuatan akan memberikan satu keuntungan besar, keberuntungan memainkan peran yang sangat penting. Misalnya, orang yang memegang rekor mengumpulkan poin tertinggi dalam sejarah pertempuran kerajaan surgawi di Destiny Canyon, hanyalah Kaisar Dewa Perantara ketika dia pertama kali memasuki Destiny Canyon. Kekuatannya pada awalnya hanya sebanding dengan Kaisar Dewa tingkat lanjut biasa. Pada saat itu, dia bahkan tidak memiliki artefak dewa yang menonjol dengan jiwa artefak yang lengkap. Namun, pada akhirnya, luar biasa, ia berhasil mengumpulkan 8.000 poin. Lang Chunyuan saat ini menempati peringkat pertama dan telah mengumpulkan lebih dari 1.000 poin setelah memasuki Destiny Canyon untuk sementara waktu.
Mengikuti tren ini, dia seharusnya tidak memiliki masalah mengumpulkan 5.000 poin. Namun, akan sulit baginya untuk mengumpulkan lebih dari 6.000 poin. Untuk pertempuran kerajaan surgawi, itu hanya akan menjadi lebih sulit saat akhirnya semakin dekat. Ini karena penghuni ngarai yang akan mendorong semua peserta ke jantung ngarai. Pada saat itu, semua penduduk harus bersaing satu sama lain. Meskipun yang kuat memiliki keuntungan, mereka juga berisiko menjadi sasaran sekelompok besar orang. Adapun yang lemah, mereka memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup jika mereka bergabung dengan yang lain. Jika mereka tidak dapat menemukan siapapun untuk diajak bekerja sama, mereka hanya bisa berbaring dan berharap untuk bertahan hidup. Jika mereka cukup beruntung, mereka mungkin bisa meninggalkan ngarai itu hidup-hidup. Tergantung situasinya, Destiny Canyon bisa berbahaya dan aman. Setelah didorong ke jantung Destiny Canyon, banyak orang akan memilih untuk bergabung untuk meningkatkan peluang bertahan hidup. Ada juga beberapa yang akan mencari dunia independen untuk bersembunyi, menunggu sampai mereka akan dipindahkan dari Destiny Canyon. Tak perlu dikatakan, itu akan tergantung pada keberuntungan seseorang apakah seseorang dapat menemukan dunia yang mandiri atau tidak. Selain itu, bahkan jika seseorang menemukan dunia independen, ia harus memiliki keberanian untuk memasuki dunia independen juga. Lagi pula, sebagian besar alam independen memiliki ujian di dalamnya, dan gagal lulus ujian akan mengakibatkan kematian juga. Aku tidak tahu di mana aku sekarang. Aku ingin tahu apakah gangguan di Destiny Canyon telah dimulai. Setelah menghapus formasi yang menyelimuti gua tersembunyi di kaki gunung berukuran sedang yang telah dia kembangkan di dalamnya dan menyingkirkan kompas formasinya, Duan Lingtian terbang ke langit. Swoosh! Ketika Duan Lingtian terbang, dia bisa merasakan energi surgawinya melonjak di tubuhnya. Dia bisa merasakan peningkatan dan kemajuan besar dalam kultivasinya dan bahwa dia telah mencapai batas di ranah Kaisar Dewa yang belum sempurna. Untuk maju, hal berikutnya yang perlu saya lakukan adalah mencoba masuk ke ranah Kaisar Dewa Perantara. Tiba-tiba, Duan Lingtian mengangkat alis. Dia telah merasakan sesuatu. Itu ke arah itu. Di kejauhan, keributan yang menggelegar bisa terdengar. Itu adalah suara pertempuran sengit. Selain itu, tidak terdengar seperti hanya dua orang yang bertarung, terdengar seperti sekelompok orang sedang berkelahi. Bukankah itu pegunungan tempat aku keluar sebelumnya? Dipenuhi rasa ingin tahu, Duan Lingtian diam-diam berjalan mendekat. Dia hanya diambang menjadi Kaisar Dewa Perantara dan belum menerobos. Karena itu, lebih baik baginya untuk tidak menonjolkan diri. Apalagi dia hanya ingin melihat apa yang sedang terjadi sekarang, akan menjadi kontraproduktif jika dia bergegas dan menunjukkan dirinya. Selain itu, masih ada Kaisar Dewa tingkat lanjut seperti Fang Xionglei yang menjadi ancaman baginya. Namun, meskipun dia mungkin tidak dapat mengalahkan mereka sekarang, dia yakin untuk melarikan diri dari mereka. Swoosh! Swoosh! Setelah berteleportasi 2 kali, Duan Lingtian menemukan tempat untuk bersembunyi sebelum dia mengamati situasinya. Pada saat ini, 2 kelompok Kaisar Dewa tingkat lanjut terlibat dalam pertempuran sengit. Mereka tidak memperhatikan sekeliling mereka dan gagal merasakan kehadiran Duan Lingtian. Selain itu, mereka mungkin tidak menyangka bahwa seorang kultivator tunggal akan berani mendekat dalam keadaan seperti itu. Kalau tidak, dalam keadaan normal, akan sulit bagi Duan Lingtian untuk bersembunyi dari mereka. 2 kelompok orang ini, Duan Lingtian, yang bersembunyi, melihat kedua kelompok orang itu dan mendapati mereka tidak dikenal. Mereka tidak termasuk orang-orang yang dia lihat di luar Destiny Canyon. Namun, dia yakin bahwa mereka adalah peserta seperti dia dan bukan penghuni Destiny Canyon. Mengapa mereka bertarung dalam kelompok? Menurut Duan Lingtian, jika pertarungan berlanjut, kedua belah pihak akan menderita kerugian, dan pada gilirannya, mempengaruhi kinerja kerajaan surgawi masing-masing. Namun, matanya segera berbinar saat mendengar kata-kata orang-orang itu saat mereka bertarung. Salah satu Kaisar Dewa yang kuat berteriak, "Kami pertama kali menemukan teratai Buddha api bumi. Kalian orang-orang dari kerajaan surgawi pendukung musim gugur telah melewati batas." Kaisar Dewa tingkat lanjut yang telah berbicara berada dalam kelompok beranggotakan 6 orang sementara kelompok lain dari kerajaan pendukung kejatuhan surgawi memiliki 7 orang. Namun, meski kekurangan 1 orang, kelompok lain berhasil bertarung di tempat yang sama dengan kelompok 7 orang dari kerajaan surgawi pendukung musim gugur. Berdasarkan ini,
Jelas bahwa kekuatan individu dari 6 orang itu lebih tinggi daripada kelompok dari kerajaan pendukung musim gugur surgawi. Pada saat ini, seseorang dari supporting Val Divine Kingdom mencemooh dan berkata dengan nada menghina, Earth Flaming Buddha Lotus bukan milikmu. Sekalipun demikian, semua orang bisa memperjuangkannya di Destiny Canyon. Apakah Anda lupa bahwa kami datang ke Destiny Canyon untuk berpartisipasi dalam pertempuran kerajaan surgawi? Menurut Anda apa pertempuran kerajaan surgawi itu? Bukankah seperti yang kita lakukan sekarang? Dengan ini, pertarungan menjadi semakin intens. Sementara itu, Duan Lingtian yang masih bersembunyi mendengar percakapan itu. Matanya langsung cerah, dan jantungnya berdetak kencang. Dia mengalihkan pandangannya ke pegunungan tinggi di depannya. Dia melihat proyeksi teratai yang menyala di langit. Teratai bersinar terang, menerangi tanah yang luas. Proyeksi teratai adalah ciri khas dari teratai Buddha Flaming Bumi, pil surgawi yang legendaris. Itu adalah pil surgawi untuk penggunaan eksklusif Kaisar Dewa. Meskipun pil dewa tidak dapat meningkatkan kekuatan Kaisar Dewa, jika Kaisar Dewa mengonsumsi pil dewa, peluangnya untuk menjadi dewa tertinggi akan meningkat pesat. Bahkan jika seseorang tidak memiliki bakat, setelah mengkonsumsi pil surgawi, dia akhirnya akan menjadi dewa tertinggi. Alasan utama mengapa banyak orang ingin berpartisipasi dalam Battle of the Divine Kingdoms di Destiny Canyon adalah Earth Flaming Buddha Lotus. Menurut Saudara Yun He, setiap kali Destiny Canyon muncul, akan ada paling banyak 6 teratai Buddha Flaming Bumi. Memikirkan salah satu dari mereka ada di pegunungan di depanku. Pantas saja terbang dilarang di tempat ini. Awalnya, saya berasumsi bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi telah menempatkan batasan di sini. Ternyata, itu karena Earth Flaming Buddha Lotus. Lagi pula, akan selalu ada kelainan ketika teratai Buddha Flaming Bumi tumbuh. Pembatasan penerbangan di tempat ini pasti salah satu kelainan. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat pegunungan yang tinggi. Saya tidak menyangka bahwa saya akan sangat beruntung, dipindahkan ke tempat kelahiran teratai Buddha Flaming Bumi segera setelah saya memasuki Destiny Canyon. Melihat bahwa pembatasan penerbangan telah hilang sekarang, jelas bahwa teratai Buddha Flaming Bumi telah mencapai tahap kritis kedewasaan. Duan Lingtian bergumam pelan saat dia melihat 2 kelompok orang yang bertarung sengit di langit. Pembatasan penerbangan jelas hilang. Earth Flaming Buddha Lotus adalah harta yang langka. Jika saya dapat memperolehnya, bahkan jika saya tidak menggunakannya, saya dapat menukarnya dengan banyak harta atau memberikannya kepada orang-orang di sekitar saya. Lagi pula, tidak semua orang memilikinya. Potensi untuk menjadi dewa tertinggi, gumam Duan Lingtian pada dirinya sendiri saat pikirannya beralih ke keluarga dan teman-temannya. Bab 4185, pertarungan berhenti. Duan Lingtian sangat terkejut dengan kemunculan teratai Buddha Flaming Bumi. Dia tidak berharap untuk menjadi begitu beruntung. Namun, kegembiraannya mereda sedikit ketika dia mengingat 2 kelompok orang yang memperebutkan teratai Buddha Flaming Bumi. Dengan kekuatan saya, tidak realistis bagi saya untuk secara terbuka merebut teratai Buddha Flaming Bumi dari mereka. Itu hanya mendekati kedewasaan dan belum mencapai kedewasaan penuh. Kalau tidak, mereka akan bergegas ke sana sekarang. Bahkan jika tidak ada pemenang, kemungkinan besar mereka akan berhenti berkelahi saat sudah mencapai kedewasaan penuh. Pada saat itu, akan sulit bagi saya untuk menangkap ikan di perairan yang bermasalah. Saya akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkannya jika saya bergerak sekarang. Namun, saya tidak bisa bergerak sekarang karena belum mencapai kematangan penuh. Aduh, aku masih terlalu lemah. Duan Lingtian berpikir sendiri dengan sedikit ketidakberdayaan. Pada saat yang sama, 2 kelompok orang yang bertarung tanpa sadar semakin dekat ke tempat persembunyian Duan Lingtian. Setelah melihat ini, ekspresi aneh muncul di wajahnya saat matanya berkilat. 2 kelompok orang masing-masing berasal dari kerajaan surgawi kedua atas dan kerajaan surgawi pendukung musim gugur. Orang-orang dari kerajaan surgawi kedua atas adalah orang pertama yang menemukan teratai Buddha Flaming Bumi berkat fenomena yang muncul ketika hampir mencapai kedewasaan penuh. Sayangnya, sebelum sepenuhnya matang dan sebelum mereka dapat merebutnya, orang-orang dari kerajaan surgawi pendukung musim gugur tiba. Tanda seru, di mana orang-orang dari kerajaan surgawi lainnya. Melihat orang-orang dari kerajaan surgawi kedua atas dan kerajaan surgawi pendukung musim gugur, Duan Lingtian tiba-tiba bertanya-tanya apakah ada orang-orang dari kerajaan surgawi lain yang menunggu di dekatnya, dengan sabar menunggu kesempatan untuk masuk dan merebut Buddha Flaming Bumi teratai.
Yah, tidak masalah. Duan Lingtian dengan cepat menepis pikirannya. Meskipun dia berpikir bahwa ada kemungkinan orang lain sedang menunggu, ketika dia melihat orang-orang dari kerajaan surgawi kedua atas dan kerajaan surgawi pendukung musim gugur semakin dekat ke tempat persembunyiannya, dia memutuskan untuk bergerak terlebih dahulu sebelum yang lain dapat bertindak. Selanjutnya, Duan Lingtian melemparkan kedalaman teleportasi ganda. Sebelum berteleportasi untuk kedua kalinya, aura tirani melonjak keluar, menarik perhatian orang-orang dari kerajaan surgawi kedua atas dan kerajaan surgawi pendukung musim gugur. Sebagian besar dari mereka telah berhenti bertarung ketika Duan Lingtian, yang menyelesaikan teleportasi kedua, muncul di atas dua kaisar dewa tingkat lanjut dari kerajaan surgawi kedua atas dan kerajaan surgawi pendukung musim gugur yang masing-masing berdiri agak jauh dari rekan mereka. Kemudian, Duan Lingtian menyerang mereka tanpa membuang waktu. Swoosh, 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 swoosh. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit sebelum tersapu. Duan Lingtian tidak menahan diri sama sekali saat ini. Dia tahu bahwa dia mampu melakukannya. Segalanya akan menjadi lebih sulit jika dia menahan kekuatannya saat ini dan gagal membunuh targetnya. Duo dari kerajaan surgawi kedua atas dan kerajaan surgawi pendukung musim gugur telah berhenti bertarung segera setelah mereka merasakan Duan Lingtian, dan mereka telah menatap Duan Lingtian dengan waspada segera setelah dia muncul setelah teleportasi pertamanya. Namun, meski waspada, mereka bereaksi sedikit terlambat ketika dia muncul di atas mereka dan menyerang. Beraninya kamu mencari kematian. Duo itu berteriak dengan marah saat mereka dengan cepat menyerang. Sayangnya, sudah terlambat. Mereka baru saja melepaskan serangan mereka ketika sinar pedang berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya menghujani, menghancurkan serangan mereka dan membunuh mereka. Dalam sekejap, mereka menjadi abu oleh sinar pedang yang berwarna-warni. Adegan itu menyilaukan dan menakutkan pada saat bersamaan. Dalam sekejap, dua berkas cahaya bersinar dari langit, membawa serta hadiah. Setelah menerima hadiah, Duan Lingtian dengan cepat menyingkirkan dua artefak dewa terkemuka dengan jiwa artefak lengkap ke dalam cincin spasialnya sebelum dia segera melarikan diri. Yang lain dari kerajaan surgawi kedua atas dan kerajaan surgawi pendukung musim gugur tampak seolah-olah mereka akan mengejar Duan Lingtian setelah dia berteleportasi untuk pertama kalinya. Dia akhirnya berhasil melepaskan mereka dari ekornya setelah teleportasi keduanya. Namun, meskipun Duan Lingtian berhasil melarikan diri, serangannya yang terkenal sebelumnya tidak diragukan lagi telah mengungkapkan identitasnya. Pada saat yang sama, seorang pria dari kerajaan surgawi kedua atas berkata dengan suara yang dalam, "Itu Duan Lingtian dari kerajaan surgawi yang adil." Orang-orang dari kerajaan surgawi pendukung kejatuhan mengenakan ekspresi gelap di wajah mereka. Lagi pula, mirip dengan kerajaan surgawi kedua atas, mereka juga kehilangan seorang rekan. Setelah beberapa saat, seorang pria dari kerajaan surgawi pendukung musim gugur melangkah maju. Dia memandang orang-orang dari kerajaan surgawi kedua atas tanpa ekspresi saat dia berkata, "Saya menyarankan Anda untuk berhenti berkelahi dengan kami jika Anda tidak ingin orang lain yang menunggu kami saling melukai sebelum merebut teratai. Kita harus menunggu sampai teratai Buddha Flaming Bumi matang sebelum kita mengandalkan kemampuan kita untuk merebutnya." Setelah mengatakan itu, dia mengamati sekelilingnya lagi sebelum dia berkata, "Aku tidak memperhatikan sekeliling kita sebelumnya jadi aku tidak merasakan ada yang salah. Namun, sekarang setelah saya memeriksa sekeliling kami, saya bisa merasakan banyak orang bersembunyi." Setelah beberapa saat, dia meninggikan suaranya sebelum melanjutkan berkata, "Semuanya, kenapa kamu masih bersembunyi saat ini?" Begitu suaranya turun, banyak sosok muncul di sekitarnya. Mereka semua menatap orang-orang dari kerajaan surgawi kedua atas dan kerajaan surgawi pendukung musim gugur dengan waspada segera setelah mereka muncul. Mereka tidak bodoh dan buru-buru berkumpul melihat bahwa dua kerajaan surgawi yang disebutkan di atas memiliki paling banyak orang yang hadir di tempat kejadian. Jika mereka tidak bekerja sama, mereka tidak hanya akan gagal mendapatkan teratai Buddha Flaming Bumi, tetapi mereka kemungkinan besar akan dibunuh oleh orang-orang dari dua kerajaan surgawi. Pada saat ini, salah satu pendatang baru menyuarakan pemikiran di benak setiap orang. Mendengarkan, teratai Buddha Flaming Bumi akan segera matang. Kami kalah jumlah, dan tidak mungkin bagi kami untuk meminta bala bantuan. Bahkan jika kita pergi mencari orang-orang dari kerajaan kita masing-masing, tidak ada jaminan kita akan menemukan mereka.
Saya menyarankan agar kita semua bergabung untuk berurusan dengan orang-orang dari Kerajaan Surgawi pendukung musim gugur dan Kerajaan Surgawi kedua atas. Tak perlu dikatakan, tidak ada yang keberatan. Betul sekali. Ada terlalu banyak orang dari Kerajaan Surgawi kedua atas dan Kerajaan Surgawi pendukung musim gugur di sini. Kita harus waspada terhadap mereka. Mari bekerja bersama. Kedua kelompok itu saling bertarung sebelumnya, tetapi dengan kedatangan kita, mereka mungkin bekerja sama untuk menghadapi kita. Seseorang mengejek, jika kita bergabung, kita tidak lebih lemah dari mereka. Paling-paling, kita hanya akan bertarung sampai mati. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa menyerah pada teratai Buddha Flaming Bumi. Kita harus bergabung sekarang. Ketika teratai Buddha Flaming Bumi mencapai kematangan penuh, kami akan mengandalkan kemampuan individu kami untuk merebutnya. Awalnya, orang-orang dari Kerajaan Surgawi kedua atas dan Kerajaan Surgawi pendukung musim gugur tidak khawatir sama sekali tentang pendatang baru dari Kerajaan Surgawi lainnya. Lagi pula, mereka tidak mempertimbangkan kemungkinan para pendatang baru bergabung. Meskipun demikian, mereka masih tidak terlalu khawatir dan tidak takut setelah melihat para pendatang baru memutuskan untuk bergabung. Menurut pendapat mereka, jumlah mereka akan memberi mereka keuntungan besar selama pertarungan memperebutkan teratai Buddha Flaming Bumi. Jika ada, kedua kelompok dari Kerajaan Surgawi kedua atas dan Kerajaan Surgawi pendukung musim gugur masing-masing lebih mengkhawatirkan satu sama lain. Adapun pendatang baru dari Kerajaan Surgawi lainnya, mereka juga menyadari hal ini. Namun, menurut pendapat mereka, mereka memiliki keuntungan bahkan jika kedua kerajaan surgawi memiliki lebih banyak orang yang hadir di tempat kejadian. Tidak ada keraguan bahwa mereka dari dua kerajaan surgawi akan bertarung, dan pada saat itu, kesempatan untuk memancing di perairan yang bermasalah akan muncul dengan sendirinya. Pada saat ini, orang-orang dari kerajaan surgawi kedua atas dan kerajaan surgawi pendukung musim gugur telah dengan bijak berhenti berperang. Lagi pula, jika mereka terluka dalam pertempuran di antara mereka sendiri, mereka hanya akan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambil keuntungan dari keadaan mereka yang melemah. Akan lebih baik bagi mereka untuk menghemat energi dan bertarung ketika teratai Buddha Flaming Bumi matang. Lagi pula, jika mereka bertarung sebelum teratai Buddha Flaming Bumi matang, bahkan jika mereka memenangkan pertarungan, itu tetap tidak berguna. Dengan ini, pertarungan berhenti sepenuhnya setelah serangan mendadak Duan Lingtian dan para pendatang baru muncul. Semua orang menatap fenomena yang menandakan kelahiran Lotus Flaming Buddha Bumi yang akan segera terjadi. Pada saat yang sama, mereka juga mengawasi orang-orang di sekitar mereka. Setelah beberapa saat, seseorang bertanya, "Hei, apakah menurutmu Duan Lingtian dari Kerajaan Surgawi yang adil benar-benar pergi?" Dengan ini, keheningan pecah saat orang-orang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Duan Lingtian pasti tidak akan pergi begitu saja. Tidak ada keraguan bahwa dia juga mengincar teratai Buddha Flaming Bumi. Lagi pula, apakah ada orang yang tidak mengingini teratai Buddha Flaming Bumi? Saya setuju. Ketika teratai Buddha Flaming Bumi mencapai kedewasaan penuh, dia pasti akan menunjukkan dirinya. Namun, harus dikatakan bahwa dia sangat kuat. Sebelumnya, dia membunuh dua kaisar dewa tingkat lanjut dengan begitu mudah. Meskipun dia telah menggunakan elemen kejutan untuk menang, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Sangat sulit untuk percaya bahwa kaisar dewa yang belum sempurna memiliki kekuatan seperti itu. Jika dia tidak kuat, menurutmu apakah kerajaan surgawi yang adil akan mengizinkan kaisar dewa yang belum sempurna untuk memasuki ngarai takdir dan berpartisipasi dalam pertempuran kerajaan surgawi? Terlepas dari kata-kata mereka, tidak ada yang benar-benar takut pada Duan Lingtian. Meskipun mereka tahu dia kuat, ancamannya terhadap mereka jauh lebih sedikit dibandingkan dengan orang-orang di sekitar mereka. Sementara itu, Duan Lingtian, yang tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi topik diskusi sekelompok orang, akhirnya menemukan tempat setelah melarikan diri sejauh ratusan ribu mil. Dia duduk bersila dan mulai menyerap energi dari dua hadiah yang didapatnya tadi. Hadiah yang dia peroleh dari membunuh dua kaisar dewa tingkat lanjut setara dengan hadiah membunuh 4 kaisar dewa tingkat lanjut karena hadiahnya berlipat ganda di Destiny Canyon. Hadiahnya lebih dari cukup untuk membantuku memasuki ranah kaisar dewa perantara. Saya akan menyerap sejumlah kecil energi untuk menerobos terlebih dahulu dan kembali ke teratai Buddha Flaming Bumi. Sekarang Earth Flaming Buddha Lotus telah muncul, tidak akan lama lagi gangguan akan dimulai.
Duan Lingtian telah mendengar bahwa gangguan dan kerusuhan dari penduduk akan dimulai segera setelah teratai Buddha Flaming Bumi muncul. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam sebelum mulai berkultivasi. Di tempat lain di Destiny Canyon, ada teratai Buddha Flaming Bumi yang telah mencapai kematangan penuh dan telah diambil. Ada juga teratai Buddha Flaming Bumi di puncak kedewasaan seperti yang dilihat Duan Lingtian. Bab 4186, Duan Lingtian adalah kaisar perantara para dewa di atas gunung dengan medan yang rumit. Seorang gadis memegang teratai yang memancarkan cahaya kemasan. Setelah beberapa saat, cahaya kemasan membentuk gambar seorang Buddha. Gadis itu menatap teratai di tangannya tanpa ekspresi saat dia bergumam pada dirinya sendiri, jadi ini teratai Buddha Flaming Bumi. Sepertinya tidak ada yang istimewa. Saya akan memberikannya kepada adik laki-laki ketika saya melihatnya. Lagi pula, saya belum memberikan hadiah yang layak kepada adik laki-laki. Sementara gadis itu mempelajari teratai di tangannya, sekelompok orang dari berbagai kerajaan surgawi berdiri di dekatnya di langit. Tanda seru. Jika Duan Lingtian hadir, dia akan dapat mengenali salah satu dari mereka. Orang lain tidak lain adalah Yun He, yang juga mewakili kerajaan surgawi yang adil. Dia juga orang yang paling akrab dengan Duan Lingtian di antara orang-orang dari kerajaan surgawi yang adil. Pada saat ini, Yun He tersenyum kecut ketika berkata, meskipun saya tiba sebelum teratai Buddha Flaming Bumi mencapai kematangan penuh, saya masih selangkah terlambat. Saya tidak berharap dia ada di sini juga. Mungkin, jika itu adalah orang lain, aku masih memiliki kesempatan untuk melawan mereka. Yun He menyadari bahwa gadis di depannya telah pergi ke ibu kota kerajaan surgawi yang melonjak sendirian dan membantai hampir semua kaisar dewa tingkat lanjut di sana. Dikatakan bahwa kekuatannya sebanding dengan dewa tertinggi yang belum sempurna. Karena itu, dia tahu dia tidak mampu memprovokasi dia. Setelah beberapa saat, Yun He menarik napas dalam-dalam sebelum dia menggelengkan kepalanya dan pergi. Tidak ada gunanya tinggal di sini. Demikian pula, beberapa orang juga mulai pergi seperti Yun He. Mereka, seperti Yun He, tahu betapa menakutkannya gadis di depan mereka. Namun, ada lebih banyak orang yang memilih untuk mengatakan, ada sekitar hampir 30 orang yang memilih untuk tetap tinggal. Setiap orang, mari bergabung. Jika tidak, teratai Buddha Flaming Bumi hanya bisa menjadi miliknya. Yang terbaik bagi kita untuk bergabung dan membunuhnya sebelum kita bersaing memperebutkan teratai di antara kita sendiri. Mereka yang tertarik, tetap tinggal. Mereka yang tidak harus pergi agar tidak menyeret kita semua. Meskipun dia sangat kuat, aku tidak percaya kita tidak bisa membunuhnya dengan angka di pihak kita. Kami memiliki begitu banyak kaisar dewa tingkat lanjut di sini, dan di antara kami, ada beberapa dewa tertinggi setengah dewa. Tidak butuh waktu lama bagi sekelompok orang untuk mencapai kesepakatan sebelum mereka mengepung gadis itu. Sementara itu, ketika gadis itu melihat kaisar dewa yang mengelilinginya, dia bergumam pelan, 28 kaisar dewa tingkat lanjut. Tidak ada orang dari kerajaan surgawi busur giok di antara mereka. Ini berarti imbalan dari membunuh mereka setara dengan imbalan membunuh 56 kaisar dewa tingkat lanjut di luar Destiny Canyon. Gadis itu tidak lain adalah Lang Chunyuan, kakak keempat Duan Lingtian. Sementara 28 kaisar dewa tingkat lanjut mengepung Lang Chunyuan, sebenarnya masih ada cukup banyak orang yang bersembunyi di sekitarnya untuk menonton pertunjukan. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki pemikiran tentang teratai Buddha Flaming Bumi karena mereka tahu bahwa meskipun kelompok yang terdiri dari hampir 30 orang berhasil membunuh Lang Chunyuan, mereka tetap tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan teratai Buddha Flaming Bumi. Selain itu, mereka juga menolak ajakan untuk bergabung dalam rombongan yang berjumlah hampir 30 orang itu. Mereka tahu bahwa mereka hanya akan menjadi sasaran ketika saatnya tiba untuk memperjuangkan teratai Buddha Flaming Bumi. Pada saat yang sama, Yun He tidak pergi jauh sebelum dia berbalik untuk melihat-lihat. Dia bergumam, ada hampir 30 kaisar dewa yang maju, dan beberapa dari mereka adalah dewa tertinggi. Bahkan jika dia adalah dewa tertinggi yang belum sempurna, akan sulit baginya untuk menangkis begitu banyak orang. Yun He tidak menyesali keputusannya untuk pergi. Bahkan jika orang-orang itu berhasil menjatuhkan Lang Chunyuan, dia masih akan kesulitan mendapatkan teratai Buddha Flaming Bumi dari begitu banyak orang. Karena itu, dia tidak perlu mengambil risiko yang tidak perlu. Setelah beberapa saat, Yun He melihat kelompok yang terdiri dari hampir 30 kaisar dewa tingkat lanjut bergerak.
Mereka bahkan tidak memberi Lang Chunyuan waktu untuk mempersiapkan diri sebelum mereka pindah. Mereka menyerang pada waktu yang hampir bersamaan, jelas berniat untuk membunuhnya secepat mungkin. Lang Chunyuan tidak tinggal diam. Dia menyingkirkan teratai Buddha Flaming Bumi sebelum dia mengeluarkan artefak surgawi yang menonjol. Energi destruktif yang mengerikan segera tersapu. Sendirian, dia menghadapi serangan masuk dari hampir 30 kaisar dewa tingkat lanjut. Lang Chunyuan pendek dan kecil. Di antara kelompok kaisar dewa tingkat lanjut, ada banyak yang tinggi dan kekar. Dari jauh, itu tampak seperti sekelompok orang dewasa yang menindas seorang anak kecil. Bunuh dia. Jangan beri dia kesempatan untuk melarikan diri. Yun He, yang berdiri di kejauhan, mendengar kata-kata kejam dari kaisar dewa yang maju. Dia secara naluriah menoleh untuk melihat Lang Chunyuan dan menemukan bahwa dia tidak berniat untuk melarikan diri sama sekali. Sebaliknya, energinya mulai melonjak saat tumbuh semakin kuat. Setelah itu, Yun He menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. Dia menyaksikan gadis muda itu membunuh kelompok yang terdiri dari hampir 30 kaisar dewa tingkat lanjut. Mereka jatuh seperti lalat satu demi satu. Setelah Lang Chunyuan membunuh sekitar selusin kaisar dewa tingkat lanjut, yang lain segera kehilangan keberanian. Lari. Sial. Siapa bilang dia paling mirip dengan dewa tertinggi yang belum sempurna? Dia jelas lebih kuat dari kebanyakan dewa tertinggi yang belum sempurna. Imbalannya menyinari Lang Chunyuan saat dia membunuh kaisar dewa tingkat lanjut. Saat ini, di mata yang lain, dia seperti Grim Reaper, mencabut nyawa dengan sabit. Ketakutan membanjiri hati dan pikiran para kaisar dewa yang maju. Saat ini, hanya satu pikiran yang tersisa di benak mereka, kabur. Tidak ada yang berani menyerang lagi. Yang mereka lakukan hanyalah lari. Sayangnya, mereka segera menemukan bahwa pilar cahaya yang berdenyut dengan energi destruktif tiba-tiba muncul dari udara tipis dan membentuk sangkar di sekelilingnya. Mata Yun He membelalak kaget saat melihat pemandangan ini. Ketika dia membunuh selusin atau lebih kaisar dewa tingkat lanjut sebelumnya, dia sudah membuat jebakan untuk yang lain. Betapa menakutkannya. Sebelumnya, Yun He memperhatikan bahwa Lang Chunyuan tampaknya tidak terburu-buru saat dia dengan santai membunuh kaisar dewa yang maju. Dia mengira dia memamerkan kekuatannya. Akhirnya dia sadar pada saat ini bahwa dia telah merencanakan untuk membunuh semua orang sejak awal. Dia tahu yang lain akan mencoba melarikan diri jadi dia telah memasang jebakan terlebih dahulu. Aku harus pergi sekarang. Bagaimana jika tidak cukup baginya untuk membunuh orang-orang itu? Siapa yang tahu jika dia akan membunuh mereka yang tetap menonton pertunjukan? Butir-butir keringat muncul di dahi Yun He ketika dia memikirkan hal ini. Kemudian, tanpa membuang waktu lagi, dia berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa tanpa melihat ke belakang. Seolah-olah dia melarikan diri dari kematian. Pada saat yang sama, banyak dari mereka yang tetap tinggal untuk menonton pertunjukan juga pergi sebelum pertarungan usai. Jelas, mereka memiliki kekhawatiran yang sama seperti Yun He. Mereka tidak lagi berani menonton pertarungan, takut kehilangan nyawa setelah menontonnya. Pada saat ini, 23 kaisar dewa tingkat lanjut yang tersisa menemukan bahwa mereka tidak dapat menghancurkan formasi Lang Chunyuan tidak peduli bagaimana mereka menyerangnya. Ekspresi mereka berubah drastis. Sial, tidak, aku tidak bisa mati di sini. Saya tidak ingin mati. Mengasihani, mohon ampun. Di antara 23 kaisar dewa tingkat lanjut yang tersisa, ada beberapa tuan rumah besar dari berbagai kerajaan surgawi. Biasanya, mereka bertindak angkuh, tetapi pada saat ini, mereka telah membuang harga diri mereka karena putus asa dan ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan berlutut, memohon agar Lang Chunyuan mengampuni mereka. Saat ini, Lang Chunyuan menghela nafas dan berkata, sayang sekali adik laki-laki saya tidak ada di sini. Kalau tidak, aku akan membiarkan dia membunuh kalian semua. 23 kaisar dewa tingkat lanjut seharusnya lebih dari cukup untuk membantunya menjadi kaisar dewa perantara. Lang Chunyuan telah berbicara dengan lantang sehingga 23 kaisar dewa tingkat lanjut mendengar kata-katanya dengan jelas. Begitu mereka mendengarnya, mereka langsung memikirkan satu orang, Duan Lingtian, kaisar dewa yang belum sempurna dari kerajaan surgawi yang adil. Mereka dikejutkan oleh pengungkapan bahwa Duan Lingtian adalah adik laki-laki Lang Chunyuan. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya master macam apa yang bisa menumbuhkan keajaiban seperti itu.
Salah satunya adalah Kaisar Dewa yang belum sempurna yang bisa membunuh Kaisar Dewa tingkat lanjut sementara yang lain adalah Kaisar Dewa tingkat lanjut yang lebih kuat dari Dewa tertinggi biasa. Pada saat ini, mata seorang pria parubaya berkilat sebelum dia buru-buru berkata, "Nona. Saya seorang Master Mansion dari Kerajaan Surgawi yang adil. Saya akrab dengan Duan Lingtian. Tolong selamatkan hidupku demi dia." Setelah mendengar kata-kata ini, banyak orang mulai berpura-pura menjadi orang-orang dari Kerajaan Surgawi yang adil, berharap Lang Chunyuan akan mengampuni mereka. Lang Chunyuan mengejek sebelum dia berkata, orang-orang dari Kerajaan Surgawi yang adil telah pergi lebih awal. Tak satu pun dari Anda berasal dari Kerajaan Surgawi yang adil. Karena Anda memutuskan untuk tetap tinggal, Anda harus tinggal di sini selamanya. Begitu Lang Chunyuan selesai berbicara, dia bergerak. 23 Kaisar Dewa tingkat lanjut seperti ikan dalam tong. Selain itu, karena keputusasaan dan ketakutan yang menyelimuti mereka, banyak dari mereka yang kehilangan penilaian. Meskipun berjuang mati-matian, mereka gagal menimbulkan ancaman bagi Lang Chunyuan sama sekali. Setelah membunuh 23 Kaisar Dewa tingkat lanjut dan menerima hadiah, Lang Chunyuan menghela nafas. Ada begitu banyak hadiah. Sayang sekali. Imbalan dari membunuh setengah lusin dari mereka saja sudah lebih dari cukup bagiku untuk memasuki alam dewa tertinggi. Setelah memasuki ranah dewa tertinggi, kemajuan yang akan saya buat dari hadiah akan minimal. Saya harap saya akan dapat bertemu saudara junior segera. Mungkin, saya akan dapat mentransfer hadiah kepadanya. Duan Lingtian secara alami tidak menyadari bahwa kakak perempuan keempatnya telah memperoleh teratai Buddha Flaming Bumi. Dia telah menghabiskan 1 hari dan 1 malam berkultivasi sebelum dia akhirnya menembus ranah Kaisar Dewa Perantara. Energi surgawi saya telah berubah lagi, dan itu jauh lebih kuat daripada saat saya menjadi Kaisar Dewa yang belum sempurna. Sekarang, saya tidak perlu lagi takut menghadapi Dewa Dewi Agung. Sudah waktunya bagi saya untuk kembali. Saya bertanya-tanya apakah Earth Flaming Buddha Lotus telah mencapai kematangan penuh. Saya sangat berharap itu tidak terjadi. Jika tidak, saya akan kehilangan kesempatan emas. Duan Lingtian tidak membuang waktu dan kembali ke Earth Flaming Buddha Lotus. Yang membuatnya lega, dia melihat fenomena teratai Buddha Flaming Bumi ketika dia tiba, yang menunjukkan bahwa teratai belum matang sepenuhnya. Aku berhasil tepat waktu. Namun, fenomena itu berubah. Duan Lingtian menyaksikan proyeksi Buddha emas berkilauan di langit. Sekarang setelah proyeksi seorang Buddha telah muncul, itu berarti teratai Buddha Flaming Bumi akan mencapai kematangan penuh. Bab 4187, teratai Buddha Api Bumi akan menjadi dewasa, ada begitu banyak orang di sini. Duan Lingtian mengalihkan pandangannya dari fenomena Earth Flaming Buddha Lotus dan melihat 3 kelompok orang berdiri di 3 arah yang berbeda, mengelilingi tempat di mana Earth Flaming Buddha Lotus akan muncul. Duan Lingtian akrab dengan 2 kelompok orang. Mereka berasal dari Kerajaan Surgawi kedua atas dan Kerajaan Surgawi pendukung musim gugur yang bertempur dengan sengit sebelumnya. Sebelumnya, dia memanfaatkan pertarungan dan membunuh 1 orang dari masing-masing kelompok. Itu adalah imbalan dari membunuh kedua orang itu yang memungkinkannya untuk menerobos dan menjadi Kaisar Dewa Perantara. Ada seseorang dari Kerajaan Surgawi yang adil juga. Tidak butuh waktu lama sebelum Duan Lingtian melihat Mansion Master dari Kerajaan Surgawi yang adil. Karena dia mewakili Kerajaan Surgawi yang benar, wajar baginya untuk mengenali orang dari Kerajaan Surgawi yang benar. Selain itu, dia juga melihat beberapa wajah familiar dari Jadebo Divine Kingdom dan Soaring Divine Kingdom. Alasan dia lebih memperhatikan 2 kerajaan surgawi adalah karena kakak keempatnya, Lang Chunyuan. Tanda seru. Sebelumnya, Lang Chunyuan telah pergi ke ibu kota kerajaan surgawi yang melonjak dan membantai banyak kaisar dewa tingkat lanjut. Dengan demikian, jumlah kaisar dewa tingkat lanjut yang mewakili kerajaan surgawi melonjak yang menyedihkan dalam pertempuran kerajaan surgawi takdir Kenyan jauh lebih kecil dibandingkan dengan kerajaan surgawi lainnya. Adapun kerajaan Dewa Busur Giok, karena Lang Chunyuan mewakili kerajaan Dewa Busur Giok, dia secara alami lebih memperhatikannya. Sepertinya kedatangan kelompok orang ini menyebabkan orang-orang dari kerajaan surgawi kedua atas dan kerajaan surgawi pendukung musim gugur berhenti berperang. Tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk menebak mengapa kerajaan surgawi kedua atas dan kerajaan surgawi pendukung musim gugur berhenti bertempur. Dia juga tahu bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Ketika Earth Flaming Buddha Lotus mencapai kematangan penuh, pertarungan besar pasti akan terjadi.
Tidak mudah mendapatkan teratai Buddha Flaming Bumi. Meskipun Duan Lingtian telah menjadi kaisar dewa perantara dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan dewa tertinggi yang akan datang dari kerajaan surgawi, dia tidak cukup percaya diri untuk berpikir bahwa dia pasti akan mendapatkan teratai Buddha Flaming Bumi. Lagi pula, di antara orang-orang yang hadir di tempat kejadian, banyak yang hampir menjadi dewa tertinggi. Hanya dua kelompok dari kerajaan surgawi kedua atas dan kerajaan surgawi pendukung musim gugur masing-masing memiliki setidaknya satu dewa tertinggi yang dekat. Selain itu, ada juga banyak pembangkit tenaga listrik di kedua kelompok yang hampir sekuat dewa tertinggi yang akan datang itu. Dua orang yang dibunuh Duan Lingtian dianggap paling lemah di kelompok masing-masing. Selain itu, ada juga para pendatang baru dari berbagai kerajaan surgawi. Saya harus menunggu dan melihat daripada mengungkapkan diri saya sekarang. Jika saya mengungkapkan diri saya sekarang, saya pasti akan menjadi sasaran orang-orang dari kerajaan surgawi kedua atas dan kerajaan surgawi pendukung musim gugur sejak saya membunuh rekan-rekan mereka. Pada saat itu, ketika saya menunjukkan kekuatan saya yang sebanding dengan dewa tertinggi yang akan datang, lebih banyak orang akan mengincar saya. Meskipun semua orang mengakui kekuatanku sekarang, saat ini, mereka tidak menganggapku sebagai ancaman. Mereka berpikir bahwa aku hanya sekuat dewa tertinggi yang akan datang sekarang. Duan Lingtian menolak gagasan untuk menunjukkan dirinya sekarang dan terus bersembunyi dan menunggu dengan sabar. Namun, dengan posisinya saat ini, yang cukup jauh dari teratai Buddha Flaming Bumi yang muncul, dia tidak hanya tidak memiliki keuntungan dalam merebut teratai, tetapi dia juga sangat dirugikan. Ketika teratai Buddha Flaming Bumi matang, perkelahian pasti akan pecah. Saat itu, siapapun yang memperoleh teratai pasti akan menjadi sasarannya. Bahkan dewa tertinggi yang dekat akan menderita luka-luka jika dia menjadi sasaran banyak orang. Untuk waktu yang singkat, akan sulit bagi siapapun untuk mengambil teratai itu. Saya akan menunggu mereka semua melemah sebelum saya bergerak. Duan Lingtian tidak terburu-buru untuk mendekati teratai Buddha Flaming Bumi atau menunjukkan dirinya. Dia terus mengamati situasi. Pada saat yang sama, Duan Lingtian dapat dengan jelas merasakan bahwa ketiga kelompok orang tersebut bukanlah satu-satunya yang hadir di tempat kejadian. Meskipun dia adalah kaisar dewa perantara, dia tidak lebih lemah dari dewa tertinggi yang akan datang. Dengan demikian, persepsinya jauh lebih baik dari sebelumnya, dan dia bisa merasakan fluktuasi samar di sekelilingnya. Sepertinya ada beberapa orang sepertiku yang berharap untuk mengambil keuntungan dari situasi ini. Duan Lingtian melihat fenomena dari Earth Flaming Buddha Lotus di kejauhan. Fenomena itu berganti-ganti antara teratai besar yang menyala dan sosok emas Buddha di langit setiap selusin napas. Namun, seiring berjalannya waktu, teratai hanya muncul sekitar 10 napas sebelum digantikan oleh Buddha emas. Kemudian, teratai hanya muncul beberapa saat sebelum digantikan oleh Buddha emas. Setelah melihat ini, Duan Lingtian berspekulasi dalam hati, jika saya tidak salah, Buddha emas akan sepenuhnya menggantikan teratai ketika teratai Buddha Flaming Bumi muncul. Duan Lingtian hanya mendengar sekilas tentang Earth Flaming Buddha Lotus. Dia tidak tahu banyak tentang fenomena dan tanda-tanda kematangan bunga teratai. Namun, dia samar-samar bisa menebak dengan mengamati perubahan fenomena tersebut. Di dunia magis ini, banyak hal mengikuti pola yang bisa diprediksi. Sepertinya aku benar. Tak lama kemudian, Buddha emas semakin sering muncul. Meskipun Duan Lingtian cukup jauh, dia masih bisa dengan jelas merasakan ketegangan yang membara dari sekelompok orang. Energi surgawi bergolak di bawah permukaan kulit orang-orang itu, siap menyerang pada saat itu juga. Demikian pula, mereka yang bersembunyi seperti Duan Lingtian juga memobilisasi energi surgawi mereka. Di kejauhan, dewa tertinggi yang akan datang dari kerajaan surgawi pendukung musim gugur melihat sekeliling sebelum dia mengejek dan berkata dengan dingin, "Karena kamu sudah ada di sini, kamu semua harus menunjukkan dirimu. Apakah Anda pikir Anda bisa bersembunyi saat kami bertarung dan muncul di akhir untuk memanfaatkan situasi ini?" Dengan ini, sekelompok orang yang bersembunyi terpaksa menunjukkan diri. Begitu saja, kelompok orang keempat muncul. Sebagian besar dari orang-orang ini tidak bergabung dengan salah satu dari tiga kelompok yang ada. Hanya beberapa orang yang mengenali orang-orang dari kerajaan surgawi masing-masing yang terbang. Meskipun mereka tahu untuk tidak mempercayai siapapun di Destiny Canyon, jika mereka dipaksa untuk memilih, mereka secara alami akan memilih untuk mempercayai seseorang dari kerajaan surgawi yang sama.
Duan Lingtian menggelengkan kepalanya saat melihat orang-orang yang menunjukkan diri. Mereka benar-benar tidak sabar. Berbeda dengan yang lain, Duan Lingtian menyembunyikan dirinya dengan cukup baik. Meskipun basis kultivasinya hanya dari Kaisar Dewa Perantara, dia tidak ditemukan oleh Kaisar Dewa tingkat lanjut. Namun, harus dikatakan bahwa Kaisar Dewa yang maju hanya merindukannya karena mereka tidak menyelidiki sekeliling mereka dengan kesadaran surgawi mereka. Pada saat yang sama, Dewa tertinggi yang akan datang dari kerajaan surgawi pendukung musim gugur mengingatkan orang-orang di sekitarnya dengan suara yang dalam, hati-hati. Masih banyak yang bersembunyi. Mereka yang menunjukkan diri hanya tidak sabar. Jangan berpikir bahwa mereka satu-satunya. Yang lainnya mengangguk setuju. Demikian pula, seseorang dari kerajaan surgawi kedua atas mengingatkan yang lain juga. Saat ini, Duan Lingtian memutuskan untuk memeriksa peringkatnya. Ini, Duan Lingtian tercengang oleh poin Lang Chunyuan. Lang Chunyuan masih di tempat pertama, tapi poinnya telah berubah drastis. Lang Chunyuan, Jadebo Divine Kingdom, 5.826 poin. Poin kakak senior keempat terlalu tinggi. Kalau begini terus, sepertinya dia bisa memecahkan rekor poin tertinggi yang ditetapkan oleh orang itu, kan? Dikatakan bahwa jika seseorang dapat memecahkan rekor, seseorang akan diberikan hadiah tambahan. Memecahkan rekor peringkat individu dan rekor peringkat kerajaan surgawi datang dengan hadiah. Sebagaimana mestinya, hadiah untuk memecahkan rekor peringkat individu adalah milik individu sementara hadiah untuk memecahkan rekor peringkat kerajaan surgawi akan dibagikan secara merata oleh perwakilan dari kerajaan surgawi yang memecahkan rekor. Saya bertanya-tanya apa poin tertinggi yang dikumpulkan oleh kerajaan surgawi dalam sejarah pertempuran kerajaan surgawi. Jika Jadebo Divine Kingdom memecahkan rekor, para perwakilan akan sangat gembira karena mereka akan diberi hadiah. Setelah melihat daftar peringkat individu, Duan Lingtian melihat daftar peringkat kerajaan surgawi. Dia menggelengkan kepalanya ketika dia melihat kerajaan surgawi Busur Giok di tempat pertama sebelum dia pindah ke bawah daftar, mencari peringkat kerajaan surgawi yang benar. Kerajaan surgawi yang adil. Meskipun kerajaan surgawi yang benar telah turun beberapa tempat, itu masih berada di 10 besar. Saat ini berada di peringkat ke-9. Sebaliknya, poin Duan Lingtian telah meningkat, dan dengan demikian, peringkatnya juga sedikit meningkat. Kenaikan ini berasal dari poin yang dia terima dari membunuh 2 orang dari kerajaan surgawi kedua atas dan kerajaan surgawi pendukung musim gugur. Namun, peringkatnya tidak naik banyak karena yang lain juga terus mendapatkan poin meski kecepatan mereka tidak secepat kecepatannya. Akhirnya, Duan Lingtian mengalihkan perhatiannya dari peringkat kembali ke fenomena yang menandai munculnya teratai Buddha Flaming Bumi. Pada saat ini, Buddha emas akan muncul setiap 2 nafas, muncul dan menghilang dengan cepat. Sudah hampir waktunya. Sekitar 15 menit kemudian, Buddha emas muncul setiap 1 tarikan nafas. Hampir sampai. Duan Lingtian menyipitkan matanya saat energi surgawinya mengalir melalui 99 vena surgawi. Selama ini, tidak seperti Duan Lingtian yang bersembunyi dengan sangat baik, lebih banyak orang yang bersembunyi telah ditemukan. Duan Lingtian yakin bahwa selama Kaisar Dewa yang maju tidak menggunakan kesadaran surgawi mereka, mereka akan dapat menemukannya. Dia yakin akan hal ini. Earth Flaming Buddha Lotus harus mencapai kematangan penuh dalam 15 menit. Secara alami, yang lain juga dapat mengatakan bahwa teratai Buddha Flaming Bumi akan mencapai kematangan penuh. Mereka semua bisa membaca pola fenomena tersebut. Tidak ada yang berbicara saat ini. Hanya suara nafas berat yang terdengar saat semua orang menunggu Earth Flaming Buddha Lotus muncul. Bab 4188, 2 dewa tertinggi dalam satu keluarga. Teratai Buddha Flaming Bumi adalah hal yang paling berharga dari pertempuran kerajaan surgawi di ngarai takdir. Kemunculan mereka menandakan kekacauan dari penduduk Destiny Canyon akan segera dimulai juga. Bahkan, tampaknya penduduk Destiny Canyon membuat kerusuhan karena teratai Buddha Flaming Bumi diambil. Bagaimanapun, kerusuhan akan dimulai ketika para peserta mengklaim teratai Buddha Flaming Bumi. Selama pertempuran kerajaan surgawi sebelumnya, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menemukan teratai Buddha Flaming Bumi. Hanya mereka yang beruntung yang akan bertemu dengan mereka. Misalnya, pada saat ini, hanya ada beberapa lusin orang di sekitar teratai Buddha Flaming Bumi yang ditemukan oleh Duan Lingtian. Mungkin, tidak akan ada lebih dari 100 orang jika dihitung mereka yang masih bersembunyi juga.
Jumlah orangnya kecil mengingat jumlah orang yang datang ke Destiny Canyon. Tanda seru tanda seru. Kesampingkan kerajaan surgawi lainnya, hanya kerajaan surgawi yang benar saja yang memiliki banyak perwakilan. Setengah dari mereka adalah tuan rumah seperti Duan Lingtian, dan setengah lainnya bukan tuan rumah seperti Yun He. Namun, tidak seperti Yun He yang merupakan bawahan langsung dari penguasa kerajaan surgawi, mereka yang bukan tuan rumah sebagian besar berasal dari sekte dan klan kuno di kerajaan surgawi yang adil, dan beberapa dari mereka berasal dari keluarga kerajaan. Adapun kerajaan surgawi lainnya, kecuali kerajaan surgawi melonjak yang jumlahnya telah menyusut, jumlah perwakilan mereka hampir setara dengan kerajaan surgawi yang benar. Jika hanya ada 50 perwakilan dari masing-masing kerajaan surgawi, akan ada 1.500 orang dari 30 kerajaan surgawi. Dan kali ini, pasti ada lebih dari 1.5000 orang yang berpartisipasi dalam Battle of the Divine Kingdoms di Destiny Canyon. Meskipun ada lebih dari satu Earth Flaming Buddha Lotus di Destiny Canyon, mungkin hanya beberapa ratus orang yang akan menemukannya. Kebanyakan orang tidak akan menemukan mereka sama sekali. Meskipun fenomena Earth Flaming Buddha Lotuses sangat besar, ukurannya tidak seberapa dibandingkan dengan ukuran Destiny Canyon. Oleh karena itu, kebanyakan orang tidak akan dapat melihat fenomena tersebut. Sudah mencapai kematangan penuh. Beberapa seruan memecahkan keheningan. Pada saat yang sama, Buddha emas berhenti berkedip saat cahaya keemasan menyinari tanah. Setelah itu, teratai yang menyala melonjak ke langit. Api yang menari-nari di sekitar teratai tampak membentuk siluet seorang Buddha juga. Itu melayang di udara seolah-olah sedang menunggu seseorang untuk mengambilnya. Pada saat ini, seseorang berteriak, Earth Flaming Buddha Lotus adalah milikku. Kemudian, seorang pria parubaya dengan mata merah menyerbu ke arah Earth Flaming Buddha Lotus. Seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya saat ini. Setelah melihat ini, banyak orang berseru dengan suara rendah. Seseorang melemparkan teknik kebingungan padanya. Teknik kebingungan, seperti namanya, membingungkan pikiran seseorang. Itu tidak berguna melawan pembangkit tenaga listrik, tapi bisa digunakan untuk menghadapi mereka yang lebih lemah dari perapal teknik. Duan Lingtian bingung ketika dia melihat pria parubaya itu keluar dengan sembrono. Lagi pula, tindakan pria parubaya itu sama saja dengan mencari kematian. Bahkan dewa tertinggi yang dekat tidak akan bertindak sembrono. Duan Lingtian menghela nafas dalam hati. Dia sudah selesai untuk. Seperti yang diharapkan, pria parubaya itu tercabik-cabik. Selusin orang menyerang dan membunuhnya hanya dalam sekejap mata. Dewa tertinggi yang akan datang bahkan tidak perlu bergerak. Setelah kematian pria parubaya itu, keheningan menyelimuti tempat itu. Teratai Buddha Flaming Bumi terus melayang di udara. Tidak ada yang berani bergerak. Seolah-olah Earth Flaming Buddha Lotus adalah binatang yang menakutkan, bukan harta karun. Semua orang agak sabar. Duan Lingtian melihat orang-orang dari kerajaan surgawi kedua atas dan kerajaan surgawi pendukung musim gugur. Di antara semua kerajaan surgawi kedua atas dan kerajaan surgawi pendukung musim gugur memiliki paling banyak orang yang hadir di tempat kejadian. Karena itu, yang lain sangat waspada terhadap mereka. Mereka pasti akan menjadi yang pertama bergerak, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri dengan percaya diri. Hanya dalam selusin napas, Duan Lingtian terbukti benar. Dia menyaksikan dewa tertinggi yang akan datang dari kerajaan dewa pendukung musim gugur memimpin untuk terbang ke depan dan meraih teratai Buddha Flaming Bumi sementara yang lain dari kerajaan dewa pendukung musim gugur mengikutinya. Berhenti. Mereka dari kerajaan surgawi pendukung musim gugur harus mati. Hampir segera setelah orang-orang dari kerajaan surgawi kejatuhan pendukung bergerak, tidak hanya orang-orang dari kerajaan surgawi kedua atas yang bergerak, tetapi yang lain juga bergerak. Dengan ini, kelompok dari kerajaan pendukung kejatuhan surgawi menjadi target semua orang. Namun, karena perlindungan dari yang lain, dewa tertinggi yang akan datang dari kerajaan dewa pendukung musim gugur berhasil merebut teratai Buddha Flaming Bumi. Yang harus dia lakukan sekarang adalah melarikan diri. Pada saat ini, kehampaan tiba-tiba mulai beriak saat tubuh dewa tertinggi mulai berkedip. Saat melihat ini, seseorang berseru, dia akan teleportasi. Ekspresi yang lain berubah drastis setelah mendengar ini. Segera setelah itu, mereka menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa kehampaan hanya beriak sesaat dan dewa tertinggi kerajaan pendukung musim gugur yang sudah dekat telah berhenti berkedip. Jelas, seseorang telah mencegahnya untuk berteleportasi. Nyatanya, jauh sebelum teratai Buddha Flaming Bumi mencapai kedewasaan penuh,
banyak orang yang memahami hukum ruang telah mengunci tempat di sini sehingga orang lain tidak dapat berteleportasi. Bahkan Duan Lingtian, yang masih bersembunyi, telah mengganggu dan mengganggu ruang. Mirip dengan yang lain, dia juga khawatir seseorang akan berteleportasi dengan teratai Buddha Flaming Bumi. Namun, dia juga tahu bahwa meskipun dia tidak melakukan apa-apa, yang lain pasti akan bertindak. Dia hanya bertindak untuk ikut bersenang-senang. Pertarungan telah dimulai. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat pemandangan di depannya dengan tenang. Sejak kelompok dari kerajaan pendukung musim gugur bergerak di teratai Buddha Flaming Bumi terlebih dahulu, mereka menjadi target semua orang. Sekelompok orang bergabung dan membunuh dua kaisar dewa tingkat lanjut dari kerajaan surgawi pendukung musim gugur sementara kelompok dari kerajaan surgawi kedua atas berhasil membunuh beberapa orang lagi dari kerajaan surgawi pendukung musim gugur. Pada saat yang sama, dewa tertinggi kerajaan pendukung musim gugur mencoba melarikan diri beberapa kali lagi tetapi tidak berhasil dalam usahanya. Dia segera dipaksa untuk melawan tiga dewa tertinggi yang bergabung. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain membuang teratai Buddha Flaming Bumi dengan ekspresi gelap di wajahnya. Dengan ini, yang lain tidak lagi memperhatikannya. Tiga dewa tertinggi yang dekat bergerak dengan cepat, bertarung satu sama lain saat mereka mencoba menangkap teratai Buddha Flaming Bumi. Di antara ketiganya, salah satunya berasal dari kerajaan surgawi kedua atas. Setelah melihat ini, yang lain dari kerajaan surgawi kedua atas diam-diam melangkah maju untuk membantu dewa tertinggi mereka yang dekat. Beberapa dari mereka mencoba merebut teratai Buddha Flaming Bumi tetapi diserang sebelum mereka berhasil. Saat ini, pemandangan di depan Duan Lingtian dapat digambarkan hanya dengan satu kata, kacau. Duan Lingtian melihat sekelilingnya dengan cepat sambil berpikir, orang-orang ini benar-benar sabar. Duan Lingtian yakin masih ada orang yang belum menunjukkan diri. Mereka sama sabarnya dengan dia. Meskipun sangat kacau, setelah kematian kaisar dewa tingkat lanjut dari kerajaan surgawi pendukung musim gugur, tidak ada lagi kematian. Banyak yang menyerah dengan cepat ketika mereka melihat mereka tidak bisa berhasil. Kalau tidak, akan ada lebih banyak kematian. Situasi terus berkembang semakin kacau, dan teratai Buddha Flaming Bumi terlempar dari satu sisi ke sisi lain. Setelah dewa tertinggi yang akan datang dari kerajaan surgawi pendukung musim gugur, belum ada orang lain yang mendapatkan teratai Buddha Flaming Bumi. Namun, perkelahian di sekitarnya sudah lebih dari cukup untuk membuat teratai terbang bolak-balik. Terlepas dari seberapa sengit pertarungan itu, Earth Flaming Buddha Lotus tetap tidak terluka. Itu hanya didorong-dorong, sering berganti posisi. Sampai sekarang, tidak ada yang berani sembarangan mengambil teratai Buddha Flaming Bumi. Lagi pula, itu sama saja dengan menggambar sasaran besar di tubuh mereka. Swoosh, swoosh. Dua sosok di dekat Duan Lingtian yang sudah lama bersembunyi akhirnya bergerak. Duo ini adalah dewa tertinggi, dan jelas bahwa mereka adalah rekan. Salah satu dari mereka meraih teratai Buddha Flaming Bumi sementara yang lain menangkis serangan kaisar dewa tingkat lanjut di sekitarnya. Dewa tertinggi lainnya semua terlibat dalam perkelahian dan gagal menghentikan keduanya. Dengan demikian, kaisar dewa tingkat lanjut lainnya hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat keduanya melarikan diri dengan teratai Buddha Flaming Bumi. Ekspresi Duan Lingtian tidak berubah sama sekali saat dia melihat ini. Tak lama kemudian, dia melihat orang lain muncul, menghalangi duo yang memperoleh teratai Buddha Flaming Bumi. Orang ini juga merupakan dewa tertinggi yang dekat. Earth Flaming Buddha Lotus adalah milikku. Embusan angin meraung ketika pendatang baru menyerbu ke arah orang yang memegang teratai Buddha Flaming Bumi. Terluka, orang yang memegang teratai Buddha Flaming Bumi tidak punya pilihan selain membuangnya. Dewa tertinggi yang dekat yang memahami hukum angin tertawa terbahak-bahak. Setelah memanfaatkan situasi dan mendapatkan teratai Buddha Flaming Bumi, dia berubah menjadi embusan angin dan melarikan diri setelah dia berkata, "Terima kasih." Karena ruang di area tersebut telah terganggu, tidak mungkin lagi melakukan teleportasi. Dengan demikian, tidak ada yang bisa mengejar dewa tertinggi yang dekat ini yang memiliki kecepatan seperti itu karena pemahamannya tentang hukum angin. Pada saat yang sama, beberapa orang mengenali dewa tertinggi yang akan datang yang melarikan diri dengan teratai Buddha menyala bumi menggunakan hukum angin. Feng Xiao Xiao. Dia adalah putra penguasa kerajaan Dewa Lonceng Angin, Feng Xiao Xiao. Meskipun banyak orang telah mendengar tentang Feng Xiao Xiao, putra penguasa kerajaan Dewa Lonceng Angin,
dan tahu bahwa dia memahami hukum angin, tidak banyak orang yang tahu sejauh mana kekuatannya. Karena itu, banyak dari mereka yang tercengang saat Feng Xiaoxiao bergerak. Jadi putra yang luar biasa dari penguasa kerajaan Dewa Lonceng Angin begitu kuat. Dia sudah menjadi dewa tertinggi yang akan segera terjadi. Jika dia berhasil mengambil teratai Buddha Flaming Bumi, bukankah ini berarti bahwa akan segera ada dua dewa tertinggi di kerajaan Dewa Lonceng Angin dan keluarga kerajaan-kerajaan? Bab 4189, Raih Kesempatan Kekuatan Komprehensif. Feng Xiaoxiao mungkin bukan yang terkuat di antara dewa tertinggi di benua surga selatan, tapi dia pasti termasuk yang tercepat. Sekarang dia telah melarikan diri dengan Earth Flaming Buddha Lotus, hanya ada beberapa orang yang bisa mengejarnya. Seiring berjalannya waktu, bahkan jumlah orang-orang ini menyusut. Sial, Feng Xiaoxiao menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Tidak kusangka hukum anginnya telah mencapai tingkat seperti itu. Tanda seru, tanda seru. Ekspresi mereka yang tertinggal gelap saat mereka menyaksikan Feng Xiaoxiao pergi seperti angin di pedangnya. Swoosh, 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 swoosh. Satu demi satu, mereka yang masih bersembunyi, menunjukkan diri. Mereka terbang keluar dan bergabung dengan yang lain untuk mengejar Feng Xiaoxiao. Namun, meski dikejar dari semua sisi, Feng Xiaoxiao tidak berhenti untuk melawan. Dia terus melarikan diri, menghindari serangan. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia dengan mudah menghindari sebagian besar serangan. Teratai Buddha Flaming Bumi bersinar terang di tangan Feng Xiaoxiao, semakin memprovokasi kaisar dewa tingkat lanjut yang mengejarnya dan menyebabkan ekspresi mereka menjadi hijau karena iri. Feng Xiaoxiao, sebagai putra penguasa kerajaan Dewa Winchime, melarikan diri satu-satunya hal yang kamu tahu bagaimana melakukannya. Feng Xiaoxiao, kamu tidak bisa melarikan diri. Apakah ada orang yang berspesialisasi dalam jenis hukum penjara? Cepat dan penjarakan dia. Kaisar Dewa tingkat lanjut sangat marah. Beberapa dari mereka, yang memahami hukum ruang, mencoba menggunakan ruang untuk membatasi Feng Xiaoxiao, tetapi pedang tempat Feng Xiaoxiao berdiri dengan mudah membantunya melarikan diri. Ini karena Kaisar Dewa yang maju lebih lemah darinya, yang merupakan dewa tertinggi yang dekat. Ada juga Kaisar Dewa tingkat lanjut yang menggabungkan energi surgawi mereka dengan hukum bumi untuk membentuk penjara batu. Sayangnya, terlalu lama bagi mereka untuk membentuk penjara batu sehingga Feng Xiaoxiao dapat melarikan diri tanpa hambatan. Jelas bahwa Feng Xiaoxiao datang dengan persiapan. Ketika beberapa orang menggunakan kompas formasi mereka menemukan bahwa kecepatan kompas formasi telah sangat melambat. Kemungkinan penurunan kecepatan disebabkan oleh sesuatu yang dilakukan Feng Xiaoxiao padanya yang dapat mempengaruhi kecepatan kompas formasi. Orang mungkin bertanya-tanya mengapa Feng Xiaoxiao tidak langsung mengkonsumsi teratai Buddha Flaming Bumi, dan pada gilirannya, menghentikan yang lain mengejarnya. Lagi pula, dengan hilangnya teratai Buddha Flaming Bumi, banyak orang pasti akan menyerah untuk mengejarnya. Tidak ada gunanya mengejar atau membunuhnya jika teratai itu hilang, mereka hanya menginginkan teratai itu, dan tidak masalah apakah mereka membunuhnya atau tidak. Namun, dia tidak langsung mengkonsumsi teratai karena setelah teratai mencapai kematangan penuh, tidak akan bisa dimakan selama sehari semalam. Swoosh, swoosh, swoosh. Feng Xiaoxiao seperti seekor loah yang licin saat dia menghindari serangan dari kelompok Kaisar Dewa tingkat lanjut. Segera setelah itu, dia lolos dari pengepungan dan terus terbang. Seiring waktu berlalu, dia perlahan meninggalkan yang lain. Akhirnya, orang terakhir yang mengejar Feng Xiaoxiao berhenti dan menatap punggungnya dengan enggan. Setelah beberapa saat, orang itu berbalik dan pergi. Dengan ini, ekspresi gembira di wajah Feng Xiaoxiao, yang berada jauh di depan. Namun, dia tidak berhenti dan terus melarikan diri. Earth Flaming Buddha Lotus adalah milikku. Untungnya, saya tidak repot-repot menyerang lebih awal. Kalau tidak, saya tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun dari kecepatan saya sama sekali. Itu juga karena aku menyembunyikan kekuatanku di masa lalu. Jika yang lain menyadari kekuatanku, saat aku muncul, dewa tertinggi lainnya akan segera berhenti bertarung dan mengincarku. Itu karena mereka meremehkan saya sehingga saya punya waktu untuk melarikan diri. Inilah alasan kesuksesan saya. Feng Xiaoxiao dalam suasana hati yang sangat baik saat ini. Dia tahu bahwa kesuksesannya kali ini juga karena keberuntungannya. Di antara dewa tertinggi yang hadir sebelumnya, tidak satupun dari mereka yang sangat cepat. Selain itu,
Di antara mereka yang mengejar Feng Xiaoxiao sebelumnya, tidak satupun dari mereka adalah dewa tertinggi yang akan segera datang. Karena dia dengan bijak memilih untuk tidak terlibat perkelahian dengan mereka, dia dengan mudah melarikan diri dari mereka. Feng Xiaoxiao terus terbang, menempuh jarak yang sangat jauh dan mengubah arah beberapa kali. Setelah beberapa saat, dia perlahan melambat saat senyum di wajahnya melebar. Seharusnya aman sekarang, kan? Akhirnya, Feng Xiaoxiao memiliki kesempatan untuk melihat baik-baik teratai Buddha Flaming Bumi di tangannya. Earth Flaming Buddha Lotus. Ini adalah harta karun. Sayang sekali saya tidak bisa mengkonsumsinya sekarang. Kurasa aku tidak punya pilihan selain menunggu. Senyum Feng Xiaoxiao sepertinya terukir di wajahnya. Dia tidak terburu-buru untuk meletakkan teratai Buddha Flaming Bumi di cincin spasialnya meskipun dia hanya dapat mengkonsumsinya setelah sehari semalam. Desir, desir. Pada saat ini, telinga Feng Xiaoxiao tiba-tiba berkedut. Dia mungkin tidak dapat mendeteksi perubahan halus di kejauhan, tetapi secara alami bukan masalah baginya untuk merasakan perubahan di sekitarnya. Ekspresinya berubah drastis begitu dia mendeteksi perubahan yang tak terlihat. Divine energinya segera melonjak saat dia melontarkan hukum angin, berniat untuk melarikan diri lagi. Bang! Namun, saat Feng Xiaoxiao mulai melarikan diri, dia dihentikan oleh penghalang tak terlihat yang tiba-tiba muncul. Dia dengan cepat beralih arah, tetapi dia menemukan bahwa dia masih tidak bisa pergi. Dia tidak repot-repot mencoba pergi sekarang. Sebaliknya, dia melemparkan hukum angin dan menyerang. Angin mengamuk di sekelilingnya, dan tak lama kemudian, dia menemukan bahwa dia telah terjebak dalam penghalang berbentuk kotak, yang menahan serangannya di dalam. Saya telah terjebak oleh dewa tertinggi yang memahami hukum ruang. Tidak, tunggu. Energi surgawi ini milik Kaisar Dewa Perantara. Feng Xiaoxiao menyipitkan matanya ketika dia menemukan bahwa penghalang itu mengandung energi surgawi dari Kaisar Dewa Perantara. Segera setelah pengungkapannya, sosok milik Kaisar Dewa Perantara yang memahami hukum ruang muncul di benaknya. Duan Lingtian, kata Feng Xiaoxiao dengan suara berat. Pada saat yang sama, dia menyelidiki sekelilingnya dengan kesadaran surgawinya. Saat kesadaran surgawi Feng Xiaoxiao hendak menyapu area tertentu di dekatnya, sesosok ungu turun dari langit. Sosok ungu milik seorang pemuda tampan dengan ekspresi tenang di wajahnya. Feng Xiaoxiao, yang sedang tidak ingin menghargai ketampanan pemuda itu, bertanya dengan ekspresi gelap di wajahnya, "Kamu mengikutiku sampai ke sini?" Feng Xiaoxiao tidak tahu banyak tentang Duan Lingtian melebihi apa yang dia dengar. Sebelumnya, dia telah melirik Duan Lingtian beberapa kali sebelum memasuki Destiny Canyon. Feng Xiaoxiao pernah mendengar bahwa Duan Lingtian adalah seorang anak ajaib. Dia adalah kaisar dewa yang belum sempurna yang memahami hukum ruang dan pedang Dao. Yang paling mengejutkan, dia mampu membunuh kaisar dewa tingkat lanjut meskipun hanya kaisar dewa yang belum sempurna. Ada orang yang mengatakan bahwa dia hampir sekuat dewa tertinggi yang akan datang. Feng Xiaoxiao tidak menganggap serius rumor yang dia dengar. Dia merasa rumor itu dibesar-besarkan. Namun, hatinya tidak bisa tidak gemetar saat ini ketika dia menemukan bahwa Duan Lingtian tidak hanya menjadi kaisar dewa perantara, tetapi Duan Lingtian juga berhasil mengikutinya dan mengikutinya ke sini. Feng Xiaoxiao telah melarikan diri dengan kecepatan penuh sebelumnya. Kaisar dewa tingkat lanjut dan bahkan dewa tertinggi yang akan datang hanya bisa menyaksikan saat dia melarikan diri. Namun, Duan Lingtian berhasil mengikutinya. Tidak hanya itu, dia juga gagal menemukan keberadaan Duan Lingtian. Sementara itu, Duan Lingtian mengangguk acuh tak acuh menanggapi pertanyaan Feng Xiaoxiao. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyerang Feng Xiaoxiao, yang terjebak di penjara spasial. Jelas, dia tidak berencana memberi Feng Xiaoxiao kesempatan untuk melarikan diri. Saat ini, di matanya, Feng Xiaoxiao tidak berbeda dengan tikus yang terjebak dalam perangkap. Harus dikatakan bahwa Duan Lingtian dapat dengan lancar membangun penjara spasial karena Feng Xiaoxiao berhenti untuk melihat teratai Buddha Flaming Bumi sebelumnya. Itu adalah Feng Xiaoxiao yang memberinya kesempatan emas. Semuanya berjalan sangat lancar. Setelah membunuh Feng Xiaoxiao, Earth Flaming Buddha Lotus akan menjadi milikku. Bahkan Duan Lingtian tidak berharap semuanya berjalan begitu lancar. Sebelumnya, dia tidak 100% yakin bahwa dia akan bisa mendapatkan teratai Buddha Flaming Bumi. Bahkan jika kecepatannya tidak lebih lambat dari Feng Xiaoxiao,
dia tahu dia tidak akan memiliki waktu yang mudah seperti Feng Xiao melarikan diri dari yang lain. Feng Xiao memiliki unsur kejutan dan menyembunyikan kekuatannya dengan baik, yang berkontribusi pada kesuksesannya. Sebelumnya, Duan Lingtian terus bersembunyi sambil mengikuti Feng Xiao. Yang lain tidak memperhatikannya karena mereka benar-benar fokus pada Feng Xiao. Ketika Feng Xiao akhirnya berhenti berlari, dia memutuskan untuk bergerak. Duan Lingtian, kamu hanyalah kaisar dewa perantara. Anda tidak bisa menghentikan saya, kata Feng Xiao dengan suara rendah. Setelah meletakkan teratai Buddha Flaming bumi ke dalam cincin spasialnya, Feng Xiao meraih pedang di bawah kakinya. Pedang itu adalah artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang lengkap. Angin bertiup kencang di sekitar Feng Xiao, menyebabkan kekosongan beriak. Sepertinya ribuan pedang menebas kehampaan. Dia menyerang penjara spasial saat dia menangkis serangan Duan Lingtian. Penjara spasial hanya bergetar sedikit. Itu tidak akan runtuh begitu cepat karena Duan Lingtian mampu menetralisir sebagian besar serangan Feng Xiao. Ekspresi Feng Xiao berubah lagi saat melihat ini. Dia tidak lagi berani menahan, dan energi surgawinya meledak sepenuhnya. Setelah itu, bila angin memenuhi penjara spasial dan menebas penjara spasial dengan keras, menyebabkan penjara berguncang seolah-olah akan runtuh. Bodoh, kata Duan Lingtian dengan acuh tak acuh. Setelah itu, pedang indah 7 lubang di tangannya bergetar sedikit sebelum sinar pedang berwarna-warni ditembakkan. Dia tidak hanya melemparkan pedang Dao, tetapi dia juga melemparkan penguasaan Dao untuk lebih memperkuat kendalinya atas ruang sekitarnya. Segera setelah dia melemparkan Masteri Dao, salah satu dari 4 Tao langit dan bumi, tidak hanya sinar pedang berwarna-warni tumbuh lebih kuat, tetapi penjara spasial yang tampak seperti di ambang kehancuran segera diperkuat. Apa ini? Seru Feng Xiao saat ekspresinya berubah. Setelah beberapa saat, matanya melebar saat dia berseru lagi, Kamu berhasil menguasai Masteri Dao. Bab 4190, Dewa Tertinggi Wanita Muda yang belum sempurna, Penguasaan Dao. Duan Lingtian terus menyerang sementara Feng Xiao berseru kaget. Energi surgawinya menyapu seperti tsunami. Mungkin, Feng Xiao mungkin memiliki peluang melawan Duan Lingtian, yang telah menjadi kaisar dewa perantara, jika dia dalam kondisi puncak. Sayangnya, dia telah menghabiskan banyak energi sebelumnya. Meskipun Duan Lingtian telah mengikuti Feng Xiao sebelumnya, jumlah energi yang dia gunakan jauh lebih rendah dibandingkan dengan Feng Xiao, yang harus melarikan diri dan juga menghindari serangan para pengejarnya. Tanda seru. Bagaimana dia bisa memahami Sword Dao dan Masteri Dao? Saya belum pernah mendengar ada orang yang memahami 2 dari 4 Tao surga dan bumi dalam sejarah benua surga selatan. Memahami hanya 1 dari 4 Tao langit dan bumi sudah cukup bagi seseorang untuk disebut-sebut sebagai favorit dewa penciptaan. Feng Xiao berseru kaget dalam hati saat dia terus bertahan mati-matian melawan serangan Duan Lingtian dan membebaskan diri dari penjara spasial. Sayangnya, dia segera menemukan bahwa dia telah meremehkan Duan Lingtian. Energi surgawi Feng Xiao dengan cepat habis, tetapi Duan Lingtian tampaknya memiliki sumber energi surgawi yang tidak ada habisnya. Dengan 99 vena surgawinya, Duan Lingtian dapat dengan cepat memobilisasi energi surgawinya sebelum menanamkan hukum ruang, pedang Dao, dan penguasaan Dao dengannya untuk menyerang Feng Xiao tanpa henti. Serangan tanpa henti Duan Lingtian terbukti terlalu berlebihan, melukai Feng Xiao. Wajah Feng Xiao sepucat kertas saat dia memuntahkan seteguk darah. Sedikit keengganan muncul di matanya saat dia melihat ke arah Duan Lingtian dan berteriak, Duan Lingtian, jika kamu membunuhku, ayahku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Menghadapi ancaman kematian, Feng Xiao tidak ragu menggunakan ayahnya, penguasa kerajaan Dewa Lonceng Angin, untuk mengintimidasi Duan Lingtian. Bodoh. Ini adalah kedua kalinya Duan Lingtian menyebut Feng Xiao bodoh. Dia bertanya-tanya dalam hati, apakah dia pikir aku begitu mudah tertipu? Kecuali saya mengaku membunuhnya, tidak ada yang akan tahu bahwa saya membunuhnya. Swoosh! Sinar pedang 7 warna mendarat di Feng Xiao lagi, menimbulkan luka yang lebih berat dari sebelumnya dan mendorongnya ke ambang kematian. Tidak, Feng Xiao membuang harga dirinya dan mulai memohon dengan keras, Duan Lingtian, selamatkan hidupku. Saya tahu sebuah rahasia besar. Jika Anda menyelamatkan hidup saya akan memberitahu Anda tentang hal itu ketika kami meninggalkan tempat ini.
Feng Xiao berusaha mati-matian untuk mempertahankan hidupnya dan tidak ragu untuk berbohong tentang mengetahui rahasia besar. Maaf, tapi saya tidak tertarik, kata Duan Lingtian sebelum dia mengakhiri hidup Feng Xiao. Setelah membunuh Feng Xiao, Duan Lingtian bergumam pelan, kekuatanmu tidak buruk. Dalam pertarungan normal, akan sulit bagiku untuk membunuhmu bahkan jika aku berhasil menjebakmu. Seperti yang diduga, serangan mendadak adalah taktik terbaik. Pada saat yang sama, Duan Lingtian mengumpulkan artefak surgawi terkemuka dan cincin spasial Feng Xiao di mana teratai Buddha Flaming Bumi disimpan. Kelompok Kaisar Dewa tingkat lanjut harus tetap ada di sana. Aku harus kembali dan membunuh beberapa Kaisar Dewa tingkat lanjut yang lebih lemah untuk mendapatkan lebih banyak poin dan menstabilkan basis kultivasiku. Duan Lingtian memutuskan untuk kembali ke tempat di mana teratai Buddha Flaming Bumi muncul. Selama perjalanannya, dia bertemu dengan beberapa Kaisar Dewa tingkat lanjut, dan dia dengan mudah membunuh mereka. Garis-garis cahaya terus berkedip saat dia menyerang. Ketika dia akhirnya tiba di tujuannya, dia telah membunuh hampir 10 Kaisar Dewa tingkat lanjut. Pada saat yang sama, dia melihat sekelompok Kaisar Dewa tingkat lanjut masih bertarung dengan sengit, mencoba membunuh untuk mendapatkan lebih banyak poin dan hadiah. Mereka bertarung dalam kelompok kecil berpasangan dan bertiga. Ada begitu banyak Kaisar Dewa tingkat lanjut di sini. Saya harus mendapatkan lebih banyak poin sebelum kerusuhan penduduk semakin parah. Bahkan jika saya tidak dapat mengejar kakak keempat, saya tidak boleh ketinggalan terlalu banyak. Kalau tidak, saya akan terlihat tidak berguna. Duan Lingtian berpikir sendiri. Selanjutnya, Duan Lingtian terbang menuju kelompok Kaisar Dewa tingkat lanjut. Karena semua pembangkit kekuatan tertinggi yang akan datang telah pergi, dia dengan mudah menjadi yang terkuat di antara Kaisar Dewa tingkat lanjut yang hadir di tempat kejadian. Duan Lingtian telah menjadi Kaisar Dewa Perantara. Setelah menyaksikan kekuatan Duan Lingtian, banyak Kaisar Dewa tingkat lanjut mencoba melarikan diri. Sayangnya, mereka gagal total. Duan Lingtian telah bersiap, memastikan tidak ada yang bisa melarikan diri. Pada akhirnya, semuanya mati. Saya harus memasuki kultivasi tertutup di jantung Destiny Canyon untuk menstabilkan basis kultivasi saya dengan hadiah yang baru saja saya terima sekarang karena penghuni ngarai akan mengamuk. Aku bertanya-tanya apakah mungkin aku sudah berada di jantung ngarai. Jika itu masalahnya, maka saya tidak perlu khawatir tentang apapun, penduduk Destiny Canyon akan mengamuk. Itu akan mendorong semua orang ke jantung Destiny Canyon karena penduduk akan mengamuk di mana-mana kecuali jantung Destiny Canyon. Dikatakan bahwa ini adalah aturan yang dibuat oleh Dewa Penciptaan juga. Saya mendapatkan banyak energi dari hadiahnya. Hanya masalah waktu sebelum saya menstabilkan basis kultivasi saya di ranah Kaisar Dewa Perantara. Ketika Duan Lingtian memasuki kultivasi tertutup, penduduk Destiny Canyon, yang sebagian besar adalah binatang raksasa yang menakutkan, mulai mendatangkan malapetaka di Destiny Canyon. Mereka memenuhi langit dan daratan saat mereka menyerang. Ada juga manusia dari ngarai yang ikut mengamuk. Teratai Buddha Flaming Bumi telah diambil. Kita harus membunuh orang luar itu. Penghuni Destiny Canyon telah diprogram untuk melindungi Earth Flaming Buddha Lotuses di Destiny Canyon. Dengan demikian, ketika teratai Buddha Flaming Bumi mencapai kematangan penuh dan dibawa pergi, mereka akan berkumpul. Yang terlemah di antara mereka berada di ranah Kaisar Dewa yang belum sempurna sementara yang terkuat hampir sekuat Dewa tertinggi yang akan datang. Meskipun para peserta, yang merupakan dewa tertinggi, mampu membunuh penduduk terkuat dari Destiny Canyon, tidak ada dari mereka yang berani membunuh dengan mudah. Lagi pula, membunuh terlalu banyak penduduk yang kuat di alam Kaisar Dewa yang maju akan melahirkan penduduk di alam dewa tertinggi yang belum sempurna. Mengikuti tren, jika penghuni di alam dewa tertinggi yang belum sempurna dibunuh, itu akan melahirkan penghuni di alam dewa tertinggi perantara. Dengan demikian, para peserta tidak punya pilihan selain menuju ke area pusat, jantung dari Destiny Canyon. Di langit di atas barisan pegunungan yang luas, seorang gadis muda yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat ke kejauhan sambil berpikir, penduduk sudah mulai mengamuk. Sangat menarik. Membunuh terlalu banyak penduduk di alam Kaisar Dewa yang maju akan melahirkan penduduk di alam dewa tertinggi yang belum sempurna. Imbalan dari membunuh Kaisar Dewa yang maju tidak berguna bagiku sekarang. Aku harus bertujuan untuk membunuh dewa tertinggi yang belum sempurna. Di akhir pikirannya, dia terbang menjauh.
Tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan sosok besar di kejauhan yang dimiliki oleh berbagai binatang raksasa dan manusia dari Destiny Canyon. Aura mereka menakutkan, dan sepertinya mereka mampu menghancurkan apapun atau siapapun yang menghalangi jalan mereka. Aku akan bermain dengan mereka. Tubuh gadis muda itu berkedip sebelum dia muncul di depan penduduk Destiny Canyon. Begitu dia muncul, penduduk Destiny Canyon langsung menyerbu ke arahnya. Namun, mereka jelas bukan tandingannya. Energi surgawinya melampaui semua penduduk yang berada di ranah Kaisar Dewa yang maju. Berdasarkan hal ini, mereka yang jeli akan dapat mengetahui bahwa gadis muda itu adalah dewa tertinggi yang belum sempurna. Selama pertempuran kerajaan surgawi, peserta yang menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna di Destiny Canyon dilarang membunuh peserta lain setelah terobosan mereka. Karena itu, mereka hanya bisa membunuh penduduk Destiny Canyon. Mereka yang melanggar aturan akan langsung diangkut keluar dari Destiny Canyon. Selain itu, ada juga formasi transportasi yang akan membawa dewa tertinggi baru yang belum sempurna ini keluar dari Destiny Canyon jika mereka ingin pergi lebih awal. Ledakan. Gadis muda itu membunuh seorang penduduk di alam Kaisar Dewa tingkat lanjut dengan serangan telapak tangan sebelum dia dengan mudah membunuh yang lain. Dua berkas cahaya menyinari dirinya. Sayangnya, hadiah itu tidak berguna baginya sekarang karena dia adalah dewa tertinggi yang belum sempurna. Setelah membunuh beberapa penduduk lagi di ranah Kaisar Dewa tingkat lanjut, sosok gelap tiba-tiba muncul di langit. Sosok itu tampak seperti ksatria gelap yang mengendarai kereta. Dia memegang tombak hitam legam sepanjang 7 kaki di tangannya. Seluruh tubuhnya disembunyikan oleh baju besi hitam, dan hanya ada celah vertikal di mana matanya berada. Namun, alih-alih matanya, hanya nyala api yang bisa terlihat. Penduduk Destiny Canyon bergidik segera setelah Dark Knight muncul, dan mereka mundur saat merasakan aura destruktif Dark Knight.